Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada para hadirin dalam rangkaian acara seminar Metal Expo and Gathering 2020. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hari ini kita dapat berkumpul untuk menghadiri seminar dengan tema Prospek Bisnis di Era New Normal via Zoom di dalam keadaan sehat. Hadirin sekalian, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Irfa dari Teknik Metalurgi Angkatan 2019 sebagai pembawa acara pada hari ini. Sebelum memasuki acara seminar, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para sponsor, di antaranya PT Exatra Engineering, PT Gesit Nazelo Protection, Solution for Corrosion, PT Panduan Sinar Budi, PT Refratech Mandala Perkasa, Asetku, PT Refratech Indo, Graha Dinamika, PT Kayama, Chemical Solvent and Thinner, PT Indonesia Weda Bay Industrial Parks, PT Antam Tbk, PT Sucovindo, PT KHI Pipe Industries, CMPFA atau Center for Materials Processing and Failure Analysis, dan yang terakhir PT Magmus Meta Graha Dinamika. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para sponsor atas support-nya untuk acara Metal Expo and Gathering 2020. Hadirin sekalian, adapun rangkaian acara hari ini dimulai dengan sambutan dan pembukaan, masuk ke acara utama yaitu seminar, lalu sesi tanya-jawab, dilanjut dengan kesimpulan, dan diakhiri dengan penutupan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan yang sekaligus akan membuka acara pada siang ini. Sambutan akan diberikan oleh Ketua Ilumet kepada Pak Nanang, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih buat panitia yang sudah bekerja keras untuk bisa terselenggaranya acara ini. Kemudian juga buat para pembicara, Bang Idrus, Om Mario, dan Bang Sigit, terima kasih buat waktunya untuk bisa memberikan materinya dalam kegiatan seminar ini. Kemudian juga buat para peserta, terima kasih juga bisa mensupport acara kegiatan Metal Expo dalam rangka 55 tahun Departemen Metalurgi FTUI. Mungkin ini seminar minggu ketiga, kita sudah mengadakan rangkaian seminar dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan mungkin kita akan lanjutkan di sampai mungkin di bulan Oktober gitu. Mungkin dari saya segitu aja. Semoga seminar ini bermanfaat buat kita semua. Dalam kondisi ini mungkin kita perlu banyak bersilaturahmi, perlu banyak komunikasi agar bisa melewati badai ujian ini. Mungkin seperti itu. Semoga kita sebagai keluarga metalurgi bisa saling support bersama. Mungkin dari saya segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nanang yang telah memberikan sambutan. Hadirin sekalian, marilah kita memasuki acara utama, yaitu acara seminar. Seminar ini akan dipandu oleh Bapak Ardiles Jeremia Sitorus sebagai moderator. Acara sepenuhnya saya serahkan kepada moderator, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Irfa atas kesempatannya. Oke, selamat siang semuanya untuk Bang Nanang sebagai Ketua Ilumet, kemudian abang-abang kita sebagai pembicara, Bang Idrus. Halo Bang Idrus. Halo. Halo Bang. Kemudian juga ada Bang Mario. Bang Mario mungkin boleh di-start videonya Bang Mario, biar yang lain bisa ngelihat. Ini videonya belum nyala? Udah Bang sekarang. Udah ya. Oke, yang terakhir ada Bang Sigit Aryo Tejo. Bang Sigit, halo Bang. Bang Sigit. Oke, sambil menunggu Bang Sigit. Ya, adapun seminar series ini buat rekan-rekan yang baru mengikuti seminar series, ini adalah rangkaian dari Metal Expo, di mana seminar series ini merupakan seminar kelima, ya Bang Nanang ya, untuk rangkaian seminar kita. Dan tujuan dari seminar series di topik bisnis kali ini, harapannya kita bisa mengetahui nih tantangan bisnis di era new normal,
kemudian bisnis apa aja sih yang bisa menjadi peluang besar di era new normal ini, dan yang terakhir, gimana sih mensiasati persaingan bisnis dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini. Nah, tentunya untuk mencapai tujuan dari seminar tersebut, kita sudah kedatangan 3 pembicara hebat. Yang pertama, Bang Idrus sendiri, Bang Muhammad Idrus. Saya akan menyapa dan sekaligus memperkenalkan, beliau adalah CEO dari Kinan Group ya, Bang Idrus? Ya. Ya, yang juga merupakan alumni dari metalurgi angkatan 96. Bang Idrus sendiri sudah malang melintang nih di dunia kerja dan juga dunia perbisnisan. Beliau adalah begitu banyak pengalamannya, karirnya menjadi komisaris mulai dari 2015 ya Bang Idrus. Terakhir bahkan menjadi komisaris di PT Maslahat Mandiri Indonesia mulai dari 2018, dan sekaligus juga saat ini menjabat sebagai CEO Kinan Group ya Bang ya? Ya. Nah, harapannya kita bisa dapat insight nih dari seorang pimpinan, seorang leader, bahkan CEO dari Kinan Group untuk bisa menjawab tantangan-tantangan di era new normal. Oke, nah selanjutnya untuk pembicara kedua, Bang Mario Chandra. Halo Bang Mario. Halo. Ya, Bang Mario Chandra ini seorang experience consultant dan profesional business coach yang telah berkecimpung banyak dalam dunia bisnis dengan membantu dan membimbing banyak pemilik bisnis dengan berbagai latar belakang ya Bang ya? Ya, betul. Nah, saya agak tertarik dengan beberapa rekam jejak dan juga pengalaman dari Bang Mario. Mungkin saya baca yang paling terakhir Bang. Bang Mario juga berhasil membantu klien untuk melakukan restrukturisasi ya Bang ya? Perusahaan dalam rangka menuju IPO di industri produsen office furniture. Nah, mungkin ntar Abang bisa share nih pengalaman Abang dan bisa share nih strategi-strategi bagaimana sih kita menghadapi dan menjalankan bisnis di era new normal ini. Dan pembicara yang terakhir, Bang Sigit udah datang. Halo Bang Sigit. Oke, saya sekelas bacakan untuk Bang Sigit. Bang Sigit juga merupakan alumni dari metalurgi angkatan 99, dan beliau memulai karirnya mengikuti program ODP Mandiri di tahun 2005, dan saat ini beliau adalah Head of Distribution Individual Lending dari PT Bina Arta Ventura atau BAV. Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan juga bahwa seminar ini terdiri dari 3 sesi, di mana setiap pemateri atau pembicara akan memaparkan sesinya dengan urutan yang tadi saya bilang, Bang Muhammad Idrus, Bang Mario Chandra, dan yang terakhir Bang Sigit Aryo Tejo. Baru setelah itu di sesi terakhir akan ada sesi tanya jawab, di mana di sesi tanya jawab itu nanti teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Mungkin itu aja. Oke, langsung kita akan mendengarkan pemaparan atau penyampaian materi dan juga sharing session nih dari abang kita, Bang Muhammad Idrus, yang merupakan CEO Kinan Group. Kepada Bang Muhammad Idrus, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Bang Ardiles. Bang. Salam metal nih, ya udah metal, lama. Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sudah bisa bertemu, di-invite oleh Pak Nanang nih untuk bisa gabung dengan metalurgi lagi. Ya sudah cukup lama sebenarnya nggak aktivitas di metal nih. Salam juga untuk Bang Nanang, ya, selamat jadi ketua Ilumet yang mudah-mudahan terus bersinar, alumni metalurgi, dan kita sama-sama di 96 lah dengan Bang Nanang. Juga terima kasih Bang Ardiles, terus Mbak Irfa yang tadi sibuk dari kemarin mengkomunikasikan, dan juga salam untuk Bang Mario dan Bang Sigit, sama-sama sebagai biar kita sharing session lah di sini ya. Dan juga ada Bang Dodi, saya nggak bisa sebut satu-satu nih tadi soalnya lihat. Temanya cukup menarik dan menurut saya cukup menjadi tantangan untuk semua, bukan hanya saya sendiri, tapi karena kondisinya bukan hanya lokal base Indonesia, tapi juga seluruh dunia mengalami, dan kalau tidak salah hari ini sudah hampir 16 juta yang terinfeksi oleh virus COVID-19 ini. Jadi ini menjadi tantangan besar buat
seluruh umat manusia sebenarnya untuk bagaimana bisa keluar dari persoalan ini, terutama teman-teman di korporasi untuk menjalankan bisnisnya. Dan ada beberapa catatan memang yang menarik sebelum saya masuk ke presentasi saya. Kondisi sebenarnya ekonomi dunia memang sedang crash saat ini, dan kalau kita tarik lagi lebih khusus ke bangsa kita, ada beberapa hal yang cukup menarik untuk kita bisa lihat bersama bahwa kondisinya di tahun 2019 dan 2020 ini sangat jauh berbeda, dengan artinya bahwa negara, terutamanya pemerintahan hari ini, akan merubah semua perencanaan, terutama APBN, belanja negaranya. Dan ini juga berakibat berinflasi kepada teman-teman di dunia bisnis untuk merubah perencanaan bisnisnya yang tadinya merupakan di tahun 2019 merencanakan bisnis yang mungkin dalam tatarannya adalah positif, tapi ketika terjadi badai COVID-19 ini, pandemi ini, itu menjadi merubah persoalan itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat data-data sementara hari ini bahwa belanja pemerintah yang defisit cukup besar hari ini melebar, dibuat di ruang 6% lebih untuk melonggarkan agar bisa mendapatkan sedikit infus dengan menarik utang dari pihak ketiga. Kemudian juga kita lihat dari BPS, data BPS kemarin bahwa terjadi selisih impor dan ekspor kita, di mana ekspor kita cukup meningkat, tapi dengan 2009 terjadi perbedaan. Dengan jumlah di tahun 2019 kita di angka 80 miliar US dollar, dan sedangkan di tahun 2020 ini sampai di bulan Juni terakhir kemarin di angka 72 miliar US dollar. Artinya bahwa volume ekonomi kita sebenarnya makin mengecil. Sehingga ini juga menjadi antisipasi kita bahwa daya beli masyarakat ini juga akan berkurang dan akan berakibat pada industri bisnis itu sendiri. Oleh karena itu, dari data-data tersebut ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, terutama di dunia bisnis. Dan coba saya share sedikit tentang presentasi saya. Sebentar ya. Oke. Bang Ardiles kelihatan ya? Filenya masuk nggak, Bang? Kelihatan, Bang. Kelihatan kok. Kelihatan ya? Masuk, Bang, masuk. Jadi saya menarik bahwa belajar dari kondisi negeri Tiongkok ketika mengalami di awal krisis COVID-19 di bulan November. Dan teman-teman Arfad coba menganalisa, sehingga saya coba baca sedikit dan kita sharing session lah ya semua, bagaimana mereka bisa bangkit dari pandemi ini. Nah, kita tahu sama-sama bahwa korporasi pasca corona ini, kalau sharingnya gimana ya cara sharingnya? Biar udah cukup ya ini ya? Bang Ardiles. Cukup, Bang. Cukup, Bang. Cukup ya? Mungkin hostnya boleh dibantu share screen juga. Biar nah, share screen-nya gimana ya? Udah cukup nih, Bang. Udah cukup, udah jelas. Oke. Cukup ya? Tapi Bang Idrus, ini terlalu kecil ya? Ini udah paling maksimal kah ininya? Maksimal nih. Gimana tuh caranya? Makanya kita mau belajar. Ini bentuknya apa sih? PDF kah? PDF. PDF, Aduh, Bang. Saya coba bantu share screen. Aku udah kirim ke Irfa sih itunya. Ya, Bang Safik dibantu deh. Mungkin persentasenya. Maklum Bang Idrus orang lama ya. Dulu pakai yang itu, transparan di fotokopi. Saya Bang Dodi nih kita kirim ya. Kalau bos jarang pakai ini, sampai dan anak buah. Kok tahu aja sih, Nang?
Lanjut ya sambil itu. Iya, Bang, dilanjut, Bang. Coba saya sarikan sedikit bahwa kondisinya adalah hari ini teman-teman bisnis, terutama dunia kalangan bisnis, dengan adanya pandemi ini, saya melihat bahwa banyak hal yang tidak siap. Terus kita juga tidak bisa memprediksi kapan selesainya pandemi ini. Kemudian, dan memang kita belum berpengalaman banyak untuk mengalami krisis. Mungkin kalau di dunia, di Timur Tengah, di daerah Middle East, banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, negara-negara sudah bergelut dengan krisis, terutama dengan krisis perang dan sebagainya. Dan mungkin teman-teman di Afrika juga banyak yang sudah mengalami krisis, termasuk misalkan ada krisis kekeringan, Ebola, dan sebagainya. Nah, kalau kita di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, kita kan jarang mengalami sebuah krisis keberkepanjangan seperti ini. Apalagi bukan hanya di bangsa kita, tapi di luar. Dan juga yang lebih mengkhawatirkan adalah tidak adanya instruksi yang menyeluruh dari pemerintah. Jadi ini yang membingungkan semua pihak. Kemudian ada beberapa hal yang coba saya lihat, tapi saya juga belum bisa dapat di Indonesia, tapi coba saya lihat dari Decoding the Economics of COVID-19 yang mereka buat di negeri Mesir. Coba ini mungkin bisa sedikit melihat ruang yang coba kita mudah-mudahan sama yang ada di bangsa kita. Jadi ada beberapa dunia yang punya dunia bisnis yang berpotensi melemah, dan juga ada yang berpotensi bisa melewati di krisis hari ini. Jadi coba saya lihat itu sektor yang akan tumbang, tapi ini berdasarkan dari Decoding the Economics of COVID-19 dari Mesir ya. Mudah-mudahan sih ya nggak terjadi juga di Indonesia. Jadi itu adalah industri pariwisata, transportasi, otomotif, konstruksi, manufaktur, layanan finansial, dan pendidikan. Dan saya pikir ini juga terlihat di Indonesia hari ini bahwa industri-industri ini terpukul oleh adanya COVID-19. Oleh karena itu ketika pemerintah hari ini fokus ingin melakukan, memberikan ibaratnya stimulus di industri ini, itu banyak hal yang mestinya dipikirkan lebih jauh. Kemudian apakah industri-industri yang lain berguguran, tapi ada beberapa industri yang coba dilihat dari ini adalah sektornya adalah alat dan jasa kesehatan yang tentunya ini sangat besar karena memang kita lihat hiruk pikuknya kemarin sebelum di bulan Maret, April itu kekurangan masker, hand sanitizer yang begitu melonjak, harga yang tadinya cuma 7.000 jadi 50.000 dan semua. Kemudian ada retail dan pemrosesan karena ini cenderung orang akan lebih banyak masak di rumah sehingga yang namanya frozen food akan meningkat dan sebagainya. Kemudian kesehatan dan kebersihan diri yang tadi saya bilang seperti hand sanitizer dan sebagainya akan tumbuh. Kemudian teknologi informasi yang kita lakukan hari ini juga menjadi salah satu contoh bahwa kebutuhan teknologi akan cukup tinggi. Terutama ini akan seperti kita seminar hari ini dengan Zoom akan meningkat. Kemudian dunia e-commerce ya kita tentu sama lihat karena industri daring akan meningkat juga seperti Tokopedia, GoFood dan sebagainya, ini akan meningkat. Dan yang terpenting lagi adalah sektor pertanian, perikanan dan sebagainya. Karena manusia nggak ada yang makan besi dan sebagainya, pasti makannya kita makan beras, kita makan lauk pauk, ikan, ayam dan sebagainya. Ini akan tumbuh. Nah, di balik itu semua sebenarnya yang saya menarik adalah bagaimana Cina bisa keluar. Industri-industri besar Cina, industri-industri kelas menengah Cina, itu bisa menapak jelas, dia bisa meningkatkan performa industrinya, penjualannya, dan sebagainya dengan
melihat kondisi. Nah, ini saya coba ambil ada 12 poin penting yang teman-teman Arfad mereview bagaimana perusahaan-perusahaan Cina menghadapi wabah ini. Yang pertama adalah saya ambil contoh adalah perusahaan industri perdagangan, mungkin kalau di sini Indofood ya, mereka itu namanya Mikong, Master Kong. Nah, ini noodle terbesar di China. Mereka sangat penting mereposisi ulang terhadap dunia krisis hari ini. Mungkin maju terus tuh itunya, panitia. Nah, terus satu lagi, slide nomor 5. Oke. Nah, di sini sangat penting peran pimpinan, yaitu CEO, bagaimana bisa memberikan direction yang jelas terhadap koordinasi seluruh bagian infrastruktur yang ada. Nah, ini boleh kita belajar bahwa teman-teman industri China itu cukup cepat merespon terjadinya pandemi ini. Dan juga mereka membuat SOP yang cukup matang dan cepat dan tepat meresponnya. Sehingga kalau kita lihat ketika terjadi pandemi ini, drop penjualan mereka hampir lebih dari 200%, dan kemudian dalam 2 minggu mereka menata ulang, dan pimpinan mereka melakukan berbagai hal, mungkin kalau dalam bahasa ini birokrasinya yang menghambat dibabat sehingga bisa melaksanakan reposisi ulang dalam perencanaan. Ini meningkat dalam 2 minggu secara bertahap dengan 20, 30%, 60%. Apa yang dilakukan? Dengan terjadinya penutupan beberapa industri, dengan adanya COVID-19 di China dan beberapa retail besar tutup, mereka melakukan O2. Jadi mereka online to online dengan langsung direct ke retail kecil di daerah-daerah itu, dan sambil menunggu kebijakan pemerintah untuk membuka gerai-gerai retail besarnya. Karena mereka selama ini lewat distributor, agen, terus toko-toko kecil, dan dengan adanya ini mereka memanfaatkan teknologi informasi dan mendirect langsung ke toko-toko kecil. Ini yang terjadi dengan mereka, sehingga ketika terjadinya pandemi ini, dalam 2 minggu mereka bisa mereposisi marketing mereka, penjualan mereka, tingkat sales mereka, dan juga meningkat secara lebih tinggi lagi karena dengan penetrasi yang lebih jauh lagi sampai ke bawah. Kemudian yang kedua adalah mereka melakukan pendekatan bottom up dan top down. Artinya kita tahu negeri China, mereka punya satu culture yang dimana pimpinan itu bisa mendirect langsung ke bawah dengan tegas, tapi dengan adanya kondisi COVID-19 ini, mereka melihat bahwa keputusan pimpinan dari atas dengan cara top down itu penting, tapi lebih penting lagi bagaimana mencari karyawan-karyawan yang mempunyai inisiatif dan inovasi yang lebih baik. Sehingga ketika kita lihat contoh, ini saya coba baca di literatur ini bahwa contohnya adalah jaringan Hotel Huanzu, dan kita tahu bahwa hotel adalah salah satu industri yang terdampak dari pandemi ini. Nah, oleh karena itu mereka dengan memiliki 6.000 hotel dengan 400 kota di China, itu mereka melakukan banyak hal, terutama dengan direction yang jelas dari pimpinan dari atas top down, dan mengajak karyawan-karyawannya di seluruh cabang Huanzu untuk melakukan inovasi dan tentunya berkarakter dengan daerah masing-masing. Karena tentunya masing-masing daerah punya kebijakan masing-masing dalam menerapkan protokol kesehatan. Dan ini juga terbantu juga untuk para waralaba Huanzu di sana. Kemudian yang ketiga adalah proaktif menciptakan kejelasan dan keamanan bagi karyawan. Ini juga saya pikir menjadi tolak ukur yang baik agar bagaimana sebuah industri, terutama industri manufaktur, mungkin pabrikasi yang memiliki karyawan cukup banyak, itu bisa menciptakan kejelasan situasi dan informasi, kemudian membuat pedoman operasional prosedur yang jelas dan lengkap, dan juga dukungan proaktif bagi karyawan dan keluarga.
Ini coba disajikan dalam review ini adalah contohnya adalah industri support. Mereka memproduksi alat-alat rumah tangga dan mereka ketika terjadinya pandemi ini mereposisi semua bisnis mereka, tapi mereka juga melihat kondisi dan situasi agar karyawan tidak mendapatkan informasi yang berbeda-beda. Sehingga mereka melakukan sebuah direction yang jelas bahwa situasi dan informasinya seperti apa. Kemudian mereka juga melakukan beberapa inovasi di mana physical standing itu diberlakukan di seluruh factory mereka dan kantin mereka dan sebagainya. Dan yang terpenting dari pelajaran ini, mereka melakukan proaktif kepada karyawan dan keluarga, mereka melakukan tes seluruhnya untuk di mana yang terpositif COVID atau yang tidak diberlakukan. Dan ini menunjukkan bahwa keseriusan dari perusahaan tersebut untuk menjaga keamanan dan kejelasan bagi karyawannya. Kemudian yang keempat adalah alokasi tenaga kerja secara fleksibel. Ini menarik buat saya karena sesuatu contoh yang bisa harusnya kita berpikir secara bijak, di mana hampir industri hotel, restoran, bioskop, dan lain-lainnya terdampak. Oleh karena itu banyak hal yang dilakukan. Dan saya baca di review ini, teman-teman pengusaha Cina, industriawan Cina, itu mereka merespon cepat dengan bekerja sama dengan yang kalau digambar ini adalah dengan Hema, yaitu peritel besar yang dimiliki oleh Alibaba. Karena Alibaba ketika terjadi pandemi meningkat permintaannya, dan teman-teman yang pemilik karyawan di restoran, di bioskop, dan sebagainya, mereka tidak merespon dengan PHK, tapi mereloket karyawan mereka ke Hema, sehingga terjadi pertukaran. Mereka memindahkan dan bekerja sama dengan Alibaba. Jadi saya pikir sinkronisasi ini, kerjasama ini yang menarik menurut saya, bagaimana sebuah perusahaan tidak aja memikirkan bagaimana karyawannya terjadi ibaratnya hanya dengan langkah PHK, tapi tiba-tiba berpikiran untuk merelokasi karyawannya untuk bekerja di tempat lain dengan tentunya kerjasama yang baik di antara industri. Kemudian ini juga menarik, yaitu mengubah jaringan penjualan. Bang Idrus, Ini berapa lama ya? lagi. 5 menit ya? Aku cepetin ya. Ini mengubah jaringan penjualan, jadi dari review ini juga menarik, mereka merubah dari B2B menjadi B2C, yaitu para karyawan mereka diubah menjadi influencer dengan memanfaatkan WeChat. Jadi sehingga produk kosmetik ini meningkat. Kemudian penggunaan media sosial, ini juga menarik karena setiap karyawannya diminta untuk menjadi sales di lingkungan mereka sendiri. Ini juga meningkat. Kemudian yang ketujuh, bersiap untuk pemulihan. Ini terutama untuk industri-industri yang tadi saya sebutkan, tourism, itu dengan tidak memecat, mem-PHK karyawannya, mereka melakukan perancangan produk, meningkatkan kapasitas karyawannya dan sebagainya untuk menyambut setelah pandemi ini selesai. Kemudian yang berikutnya, melihat, mengkalibrasi, merevos kecepatan terhadap pemulihan. Saya percepat aja. Kemudian melihat kesempatan di tengah kesulitan, saya pikir semua teman-teman juga bisa lakukan. Kemudian yang ini adalah menyelesaikan strategi bisnis kita kembali. Dan kemudian yang 11, ini juga saya lakukan di kantor. Kebetulan saya di asuransi, jadi berinovasi cepat dalam memenuhi kebutuhan baru. Artinya kita menambahkan satu produk, yaitu produk korban COVID. Nah, itu free. Nah, ini kami melakukan itu untuk industri asuransi. Yang terakhir adalah menemukan kebiasaan konsumsi baru, yaitu mentransformasi perusahaan, menginvestasi sesuatu terutama untuk di teknologi informasi kita, karena semua akan berbentuk lebih banyak membentuk dari digital. Dan saya pikir itu beberapa mungkin lebih banyak kita diskusi ya Bang Ardiles ya, agar kita lebih sama-sama cari ini. Saya pikir itu aja dulu. Siap. Terima kasih. Bang Idrus untuk pemaparannya dan sharingnya.
Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua kepada Bang Mario Chandra, Professional Business Consultant and Coach. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, thank you Bang Adiles, thank you Bang Idrus. Pemaparannya itu sebenarnya kalau dijabarkan satu-satu yang dari disampaikan Bang Idrus tuh itu powerful sekali dan tapi butuh 2 hari 2 malam itu ya kalau mau dipaparkan benar-benar. 40 hari Bang Mario, nggak cukup 2 hari 2 malam Bang. Tapi bagi nanti saya nggak tahu Bang Adiles kalau bagi peserta boleh mendapatkan materi tersebut. Boleh. Boleh ya, karena tadi 12 poin itu memang sebuah kenyataan dan real gitu kan, yang sudah dilakukan oleh industri lain walaupun nggak bisa diterapkan 100%, tapi mungkin bisa menjadi gambaran atau menjadi insight juga gitu kan. Oke, saya akan bagikan gitu ya, langsung aja. Jadi, seperti tadi udah disampaikan, jadi ini kita lebih ke arahnya sharing lah ya, kita sharing, jadi saya juga tidak mengklaim bahwa saya yang paling tahu atau memiliki jawaban, karena memang seperti tadi sudah disampaikan, kondisi sekarang ini tidak pernah dialami oleh manusia yang hidup pada zamannya. Jadi kalau manusia tertua saat ini hidup, ditanya kondisi hari ini, mereka nggak bisa menjawab. Kenapa? Karena kalau dibilang krisis, banyak mengalami krisis pada zamannya, apalagi zaman Perang Dunia Kedua dan setelahnya. Tetapi kalau bicara global, secara global seperti hari ini, ya memang kita baru pertama kali gitu kan mengalaminya. Tetapi yang saya bisa perhatikan dan saya bisa amati bahwa this is a very challenging tapi juga a very interesting time. Jadi ini waktu yang sangat menarik gitu buat kita semua. Dan sebetulnya ya setiap krisis pasti ada peluang, ada kesempatan. Ada sebuah hal yang kita bisa pelajari dan bahkan bisa menjadi momentum untuk kita maju. Nah, konteksnya saya akan berbicara lebih ke arah usaha yang memang sektornya UKM. Biasanya saya ketemu dengan pengusaha-pengusaha sektor UKM yang sehari-hari lah ya. Jadi asumsi saya bahwa yang ikut di sini kemungkinan besar adalah memang pelaku-pelaku sektor real gitu kan, pelaku sektor usaha kecil dan menengah. Nah, jadi kalau kita pelajarin dari sejarah, ini mungkin sebagai pembuka sedikit, krisis itu biasanya akan terjadi distribusi kekayaan, distribusi aset, distribusi harta. Jadi kalau kita ingat krisis kan paling dalam ingatan kita itu paling sering muncul itu tahun 98. Itu mungkin krisis terbesar lah dalam generasi kita gitu ya. Jadi krisis tahun 98 itu, tapi apa yang terjadi di krisis 98? Apakah itu berarti ekonomi hancur-hancuran? Ternyata kalau kita tanya-tanya gitu ya, banyak pengusaha yang justru aset dan juga bisnisnya melejit jauh gitu ya setelah tahun 98, terutama mereka yang bergerak di bidang ekspor. Jadi saya kenal seorang pengusaha yang dulu dia bermainnya di sektor kayu, gitu kan. Jadi ekspor pasarnya dan dia dalam bentuk ya dibayar customer-nya dalam bentuk dolar dan dia simpennya dolar. Ya begitu 98 terjadi, dia jadi konglomerat dalam waktu semalam. Ya nggak semalam lah, kira-kira 1 bulan gitu ya. Dalam waktu 1 bulan dia langsung jadi konglomerat sampai hari ini. Jadi itulah sebenarnya ketika krisis, kita bicara memang ada sebuah tantangan, tetapi juga pasti ada sebuah juga peluang gitu ya. Nah, ini sekali lagi kita share ya, saya share. Ini tadi udah dipertama Bang Adiles, thank you Bang Adiles. Saya memang sekarang ini saya memiliki sebuah firm namanya Accelerat.id. Sehari-hari memang saya membantu, mendampingi, memberikan konsultasi sebenarnya bisnis. Ada klien-klien saya tersebar dari berbagai industri, mulai tadi ada yang dibilang manufacture, ada juga jasa, macam-macam lah ya. Jadi saya nggak tahu panjang di sana. Cuma pembelajarannya ini yang penting dari mereka. Makanya saya makin banyak ketemu pengusaha tuh harus makin rendah hati juga gitu ya. Kenapa? Karena ternyata pengusaha-pengusaha itu sangat-sangat resourceful. Jadi sangat-sangat punya pemikiran yang baik, punya juga ide-ide cemerlang, dan saya yang banyak belajar sebenarnya. Ya beruntungnya saya adalah karena saya ketemu banyak, jadi saya bisa share contoh yang berhasil kepada yang belum. Gitu. Dan yang tidak berhasil saya bisa jadikan pembelajaran kepada yang belum mengalami atau malah kepada yang berhasil. Jadi sebenarnya tuh kerjanya saya tuh kalau dibilang luar biasa juga ya nggak juga gitu ya. Jadi saya yang belajar banyak gitu sama pengusaha ya. Nah, kalau kita bicara new normal, by the way nanti Bang Adiles kalau suara saya putus-putus apa sampaikan aja gitu ya.
Nah, sebenarnya dampak pandemi COVID pada ekonomi Indonesia itu kan kita merasa bahwa yang terjadi sekarang itu karena pandemi COVID. Tapi sebetulnya kalau kita bisa lihatlah tren dari tahun 2017 bahkan gitu ya, 2018, 2019, itu sebenarnya dampak pandemi itu bukan satu-satu yang dihadapi. Jadi memang terjadi krisis ekonomi global. Ini sudah sebuah sebuah angka-angka menunjukkan ke situ, dan makanya sebelum COVID pun sudah mulai ramai yang namanya perang dagang gitu kan antara US dan China. Dan inilah yang bagaimanapun namanya dua gajah, kan ada istilahnya dua gajah bertarung, pelanduk mati di tengah, kira-kira gitu ya. Nah, kita ini bukan termasuk negara yang benar-benar kuat dan solid secara ekonomi, sehingga kalau memang terjadi perang dagang ini, memang kelihatannya kita termasuk yang akan mengalami dampaknya yang cukup berat gitu ya. Nah, ini bisa kelihatan dari mana ya inilah gambarannya kayak pertumbuhan ekonomi Indonesia proyeksi tahun 2020 kemudian positif 1% di bulan Juli gitu ya, diproyeksikan kira-kira minus 0,4, tetapi ini dari IMF, dari Bank Dunia, bukan dari pemerintah Indonesia. Karena pemerintah Indonesia tidak mungkin secara gegabah memberikan angka negatif gitu, tetapi memang belum kuat ini. Nah, tetapi butuh juga kita mengamati bahwa ternyata kalau pertumbuhan ekonominya itu bahkan minus gitu ya, itu kan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Apakah dampaknya akan langsung dirasakan oleh bisnis real atau oleh sektor UKM? Pada kenyataannya tidak secepat itu sebetulnya. Jadi kalau kita bicara neraca perdagangan, pertumbuhan ekonomi itu minus gitu ya, secara sehari-hari di lapangan kita menemukan mungkin tidak serta-merta langsung akan kelihatan, waduh, bisnis jadi susah, uang tidak beredar, jualan stop, ya enggak juga. Tetapi efek dominonya akan ada. Nah, bagi kita pelaku usaha yang perlu kita lakukan itu sebenarnya apa sih? Antisipasi. Karena memang gambarannya kondisi seperti ini akan kita rasakan nih nanti dampaknya, gitu ya. Kita akan rasakan, cepat atau lambat kita akan rasakan dampaknya. Jadi yang sebenarnya kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita survive. Itu yang hal paling penting. Kedua, bagaimana kita mengantisipasi. Ini mungkin bagi kita aja gitu ya, saya suka sampaikan kepada beberapa klien saya, memang saya cukup kenal baik, bahwa menurut saya gitu ya, bahwa kalau diproyeksi ekonomi akan membaik tahun 2021, menurut saya mungkin belum gitu ya, bahkan mungkin akan ada pukulan-pukulan yang lebih besar. Nah, justru di situ pertanyaannya, kalau ada pukulan-pukulan lebih besar itu nanti kita harus melakukan apa, ya kan? Bukan berarti kita pasrah, berdiam diri, bahkan kita negatif. Saya pikir tidak pada tempatnya kita melakukan itu. Tapi kita mesti melihat sebuah peluangnya. Peluang apa sih yang masih bisa kita ambil, ya kan? Ya, di sini ada not today gitu ya, COVID-19. Saya senang banget ya sama gambar ini gitu ya. Nah, kalau kita bicara saat ini apa gitu yang positif? Kemarin dari topik yang diusulkan, ada apa sih peluangnya gitu ya? Sebenarnya peluangnya ya bisa jadi alkes gitu kan, tadi juga Bang Idrus sudah sempat sampaikan, farmasi udah pasti, produsen sanitari, ekspedisi, kemudian digital market. Nah, ini kenapa saya berikan tanda tanya semua gitu ya? Karena pada realitanya ternyata dari beberapa yang saya temuin gitu, bahwa ternyata tidak hanya ini kok gitu yang bisa bertumbuh secara positif. Saya ketemu dengan seorang pengusaha yang dia bergerak di bidang importir dan juga distributor untuk termasuk filter udara yang paling mahal di dunia, di pasar gitu ya, termasuk yang paling mahal, paling canggih, dan memang bukan untuk memfilter virus ya. Tetapi ketika dia jual dalam waktu bulan Juli, awal Juli kalau saya nggak salah, awal Juli, produk dia menggunakan orang endorser di Instagram dalam waktu 2 hari sekitar habis gitu, juta sampai 22 juta gitu. Jadi dianya sampai keteteran gitu. Bagaimana nih mengantisipasi stok yang kosong ini? Jadi kita juga cukup amazed gitu bahwa loh, padahal ini produknya produk yang bukan dibilang produk primer, ya. Produknya bukan produk primer, bahkan bisa. Kenapa bisa begitu? Karena
kalau dari pengalamannya yang saya temuin adalah bahwa ternyata kalau ditanya apakah bisnis itu ada bisnis yang akan mengalami kendala, apakah ada bisnis yang pasti akan untung, kalau menurut pengamatannya saya, memang itu tergantung, gitu. Tergantung dari apa? Jadi kalau kemarin kita sempat mendengar bahwa, ini bagaimana nih usaha saya nih? Saya lebih baik menjalankan usaha ini, atau sebaiknya saya pindah usaha, atau saya putar haluan usaha saya, yaitu pivot lah. Bahasanya pivot. Pivot itu artinya mengalihkan gitu ya jalur usaha kita. Tetapi kalau saya melihat dari pengalaman-pengalaman di lapangan gitu, bahwa ternyata tidak serta-merta harus seperti itu, hitam atau putih. Maksudnya, tetap jalan sekarang gitu ya atau pivot. Nah, apa sih faktor yang kita perlu perhatikan sebetulnya ketika kita melihat usaha kita hari ini dan kita mau memutuskan melakukan sesuatu. Yang pertama-tama sekali kita mesti kembali back to basic sebetulnya bagi kita pemilik usaha gitu ya, yaitu apa? Coba cek apakah yang kita kerjakan sekarang masih memiliki pangsa pasarnya atau tidak. Gitu. Contoh, saya juga punya klien di Palembang, dia bergerak di bidang penyewaan multimedia ke hotel-hotel, gitu ya, ke venue, ke event, ke hotel, showroom mengadakan event, gitu ya, event-event publik lah. Dan ya segmen marketnya habis, gitu, habis. Jadi nggak mungkin dia akan bisa melakukan itu. Baru terakhir-terakhir ini, setelah berjalan 3 bulan, baru mulai nih, ada, terutama apa, sosialisasi mengenai COVID gitu kan, itu mulai ada, ya tentu dengan protokol kesehatan yang baru lah. Jadi bagi kita sebagai pelaku usaha, mungkin yang pertama-tama mesti harus kita kembali renungkan ketika dalam situasi yang sulit seperti ini adalah kembali melihat apakah segmen pasar kita masih ada. Dan kita harus benar-benar definisi secara jelas. Karena dalam marketing itu, prinsip paling pertama adalah who is your market? Itu pertanyaan yang perlu dijawab. Siapa sih target market kita? Siapa sih segmen market kita? Mereka itu apa sih kebiasaannya? Apa sih yang mereka inginkan? Apa sih yang menjadi kebutuhan mereka? Menjadi pain point mereka? Gitu ya. Jadi pangsa pasar ini penting sekali untuk digali. Bahkan kalau bicara tentang menentukan pangsa pasar atau mencari pangsa pasar, 50% waktu dan energi kita sebaiknya difokuskan untuk menentukan ini dulu, pangsa pasar. Nah, ketika udah berbicara tentang pangsa pasar sudah ada, kita mesti juga melihat apakah potensi pasarnya cukup visible untuk kita garap. Apakah economic scale-nya ada tidak? Cukup menarik tidak untuk kita garap saat ini gitu kan. Jadi contoh saya balik ke yang tadi, misalnya dia memang memberikan menjual jasanya adalah menyewakan peralatan LED gitu ya, multimedia kepada event-event. Apakah event-event habis semua? Ya enggak. Tetap ada event-event itu. Tetapi seberapa besar potensi pasarnya untuk bisa menghidupi bisnisnya? Ya, ternyata nggak cukup skalanya. Jadi mau nggak mau apa? Ya mau nggak mau dia juga harus memutar otak, dia harus switching. Akhirnya dia memutuskan juga dia mencoba gitu mengalihkan usahanya ke bidang lain. Gitu ya, mencoba usaha baru. Dan itu memang ya tidak bisa dipungkiri ada industri yang harus melakukan itu. Jadi kalau pangsa pasar kita melihat bahwa itu cukup baik, ada, pangsa pasar masih ada, kemudian kita coba cek potensi pasarnya, penyerapannya seberapa besar penyerapannya. Ya, karena kebanyakan yang kita kebanyakan itu terjebak adalah kepada begitu kita mau jualan baik produk maupun jasa kita, pertanyaan kita pertama adalah bagaimana ya caranya ya. Nah, sebenarnya bagaimana caranya itu ditentukan dari apa? 2 poin ini sebenarnya. Pangsa pasarnya siapa dan kemudian potensi pasarnya. Jadi tidak serta-merta karena semuanya di rumah, berarti kita semuanya main internet aja deh, jualan lewat sosial media atau jualannya lewat Google Ads misalnya. Tidak serta-merta seperti itu, gitu ya. Meskipun itu nanti ada catatannya tersendiri, gitu ya. Saya akan bicarakan nanti. Nah, setelah potensi pasar yang perlu kita pikirkan adalah nilai tambah apa yang justru kita harus mulai benar-benar pikirkan yang kita bisa berikan lebih dibandingkan kemarin. Nah, tadi Bang Idrus keren banget gitu ya, bergerak di bidang industrinya insurance dan memikirkan, oke, kalau begitu harus ada memberikan satu service tambahan, yaitu apa? Free gitu ya untuk penderita COVID, misalnya begitu. Wah, itu nilai tambah gitu kan? Nilai tambah. Jadi kalau potensi pasar cukup menarik, kita harus memikirkan nilai tambah. Kenapa? Karena sekarang memang market belum tentu sebesar kemarin. Marketnya bisa jadi menyusut.
tetapi pemain-pemainnya cenderung akan sama atau bahkan bertambah gitu kan, karena melihat pangsa pasarnya menarik ini. Jadi bagi kita pelaku usaha di kondisi seperti ini, kita harus benar-benar serius memikirkan added value. Apa sih yang kita bisa tambah ke dalam produk dan jasa kita yang dalam kondisi normal kita nggak berikan, bahkan kita nggak pikirkan. Karena apa? Sudah jalan seperti biasa. Nah, kondisi luar biasa membutuhkan juga pemikiran dan juga inovasi yang di luar biasa, di luar kebiasaan kita. Jadi coba pikirkan gitu ya, coba terobos kenormalan yang ada kemarin. Makanya kan dibicaranya tentang new normal. Artinya, wah kalau dulu ini saya berikan sebagai service premium nih. Artinya apa? Orang kalau mendapatkan service ini harus dia bayarnya lebih mahal. Hari ini jangan-jangan itu menjadi service standar. Yang tadinya premium jadi service standar. Nah, ini yang kita mesti pikirkan. Jangan-jangan kita butuh memberikan nilai tambah yang lebih dibanding dibanding situasi normal atau dahulu. Kemudian apa? Nilai tambah, kita juga mesti memikirkan keunggulan bersaing. Apa sih competitive advantage kita? Competitive advantage itu kan biasanya cuma 3 lah kalau bicara dari orang-orang manajemen gitu ya. Apakah kita ada produk yang lebih superior, atau yang kedua kita lebih ke arah cost efektif, atau yang ketiga kita lebih ke arah customer intimacy ya. Paling bagus apa ya? 3-tiganya di-combine gitu kan. Jadi produk kita bisa lebih superior, kemudian juga cost kita turun. By the way, kalau cost turun itu bicara tentang kita kita menghasilkan produk dan jasa kita secara lebih efisien dibanding kompetitor kita, gitu. Kalau produk dan jasa kita lebih efisien dibandingkan kompetitor, yang terjadi adalah ya pasti kita bisa turunkan biaya atau harga kita bahkan bisa turunkan. Sehingga kita jual harga yang sama, tetapi keuntungan kita lebih tinggi. Nah, yang ketiga, customer intimacy. Artinya apa? Mengandalkan sebuah relasi atau kedekatan dengan customer. Nah, ini penting banget, dan ini menjadi satu hal yang sekarang sedang dikerjakan sama orang-orang pelaku usaha, yaitu apa? Customer intimacy. Makanya kalau kita bicara sekarang, kalau orang-orang terjun ke dunia digital, sebenarnya dunia digital itu apa sih? Gitu. Kalau bicara digital marketing itu bicara tentang interaksi sosial sebenarnya. Bagaimana pelaku usaha membangun hubungan personal dan relasi dengan pangsa pasarnya. Gitu. Kalau dulu bicara iklan itu satu arah. Tetapi sekarang kalau kita bicara di sosial media, nggak bisa satu arah. Gitu. Nggak bisa satu arah. Harus ada interaksi, harus ada komunikasi. Ya. Jadi keunggulan bersaing, coba dipikirkan 3 hal tadi. Apakah produk superior, kita mesti menciptakan produk lebih superior. Yang ketiga bisa jadi adalah cost, kita bicara dari cost leadership atau efisiensi biaya. Yang ketiga customer intimacy. Paling bagus kita bisa kombinasi 3-tiganya. Nah, ini yang menarik gitu ya, bahwa kalau bicara apa sih yang mesti lakukan, salah satunya kalau menurut saya gitu ya, setelah 4 tadi, kita tahu apa yang kita perlu perhatikan di awal. Yang kedua ini, segmen ini kita bicara tentang apa sih secara real kita bisa lakukan. Jadi kalau saya boleh memberikan satu pandangan bahwa saat ini setiap usaha sebaiknya mulai melakukan digital transformation pada bisnisnya, melakukan transformasi digital ke dalam bisnisnya. Kenapa? Karena gini, kalau secara dulu gitu ya, orang selalu menghadapkan antara biaya dengan kualitas. Artinya apa? Ada harga, ada rupa, kan begitu gitu loh. Jadi kalau maunya harganya murah, ya kualitasnya murah dong, gitu kan? Kualitasnya rendah dong. Tapi kalau mau kualitasnya tinggi, harusnya biayanya juga tinggi. Artinya apa? Harganya juga jadi naik. Nah, berarti biayanya turun atau kualitasnya naik. Tetapi kalau kita lihat sekarang, yang menjadi tren adalah kita harus benar-benar memikirkan bagaimana biaya itu atau kita bisa menurunkan biaya, tetapi justru menaikkan kualitas. Ya, dan ini bisa dilakukan lewat apa? Digital. Lewat secara melakukan transformasi digital. Coba bayangkan. Beberapa tahun yang lampau, kita mungkin agak sulit membayangkan membeli sebuah produk harganya 10.000 langsung dikirim dari luar negeri. Gratis ongkir. Coba. Kalau dulu, beberapa tahun yang lalu, kita nggak mungkin tuh kepikiran begitu tuh. Kita suatu pikirnya harus ada importir, belinya kontaineran, gitu kan, biar murah, mungkin satu kontainer, full container load, gitu ya, beli full, kemudian masuk ke dalam gudang, begitu dalam gudang, dia baru jualkan, pasarkan. Tetapi sekarang, coba lihat marketplace, gitu ya, semua barang rata-rata dikirim dari luar negeri.
kadang-kadang nggak habis pikir, 7.500 dikirim dari luar negeri, ongkirnya aja bisa 25.000 gitu ya, tapi ya oke lah 25.000 tambah 7.500 kalau barangnya nggak ada di Indonesia. Ketika barang itu dijual di Indonesia, harganya bisa di atas 35.000, bahkan bisa 50.000. Kenapa? Karena kalau barang di Indonesia saya mengimpor, itu ada kena biaya. Terus kemudian saya juga pasti harus mengambil margin dong, profit keuntungan, gitu kan. Kemudian saya juga mesti memperhitungkan lamanya barang di dalam gudang saya. Jadi saya harus memperhitungkan kalau barang ini cycle-nya adalah bisa 3 bulan, berarti saya juga harus menghitung, memasukkan biaya keuntungan saya 3 bulan itu ke dalam harganya. Tetapi kalau dikirim langsung dari distributor di China lah, misalnya begitu, ya dia kan nggak perlu memikirkan, memang dia sudah punya barangnya, gitu kan. Bahkan ada namanya, istilahnya adalah gudang bersama, gitu ya, gudang bersama. Itu juga menjadi satu tren tuh di China. Artinya ada orang punya gudang, itu orang bisa titip tuh barangnya rame-rame tuh untuk yang diekspor. Jadi titip aja barang di situ, ada orang beli, dia tinggal kasih perintah ke gudangnya akan atur pengirimannya, ekspedisinya. Wah, ini sangat-sangat luar biasa, merevolusi. Nah, kenapa bisa terjadi revolusi itu? Karena digital transformation. Jadi bagi kita sebagai pelaku usaha saat ini, memang saya sendiri... Mario, maaf, 5 ya, menit lagi, Bang. 5 menit lagi ya? Ini udah tinggal satu slide lagi gitu ya. Jadi digital transformation itu menjadi sebuah hal yang patut benar-benar dipikirkan bagaimana implementasi dalam bisnisnya kita, gitu ya. Nah, paling nggak ada 2 komponen digital transformation yang kita perlu pikirkan. Pertama adalah untuk pemasaran, marketing. Bagaimana kita menggunakan teknologi digital ini untuk pemasaran kita, yang tadinya dari sistem konvensional gitu beralih kepada digital. Saya bisa kasih contoh, saya ada klien, dia bergeraknya di bidang distributor aksesoris handphone. Aksesorisnya handphone, jadi kayak power bank, terus kayak kipas yang kecil-kecil begitu loh, ya, aksesoris handphone. Pusatnya di Jakarta, kalau saya sebut mereknya, kemungkinan banyak yang tahu lah, itu dari China juga. Jadi dia melakukan transformasi apa? Pemasaran dia yang tadinya semua menggunakan distributor, salesnya ke lapangan, dia yang jualan, narik duit, dan sebagainya. Akhirnya diputuskan bahwa mereka menggunakan sebuah aplikasi, dan itu udah dijalankan dari tahun 2016. Gitu. Dampaknya hari ini adalah semua toko dipaksa beli barang itu tinggal masuk ke aplikasi, dia masukkan barangnya, dia nanti dari pusat akan berikan perintah ke cabang untuk kirim barang, dan pembayarannya semua transfer, tidak ada lagi cash ke salesman. Ya, itu satu. Nah, yang kedua adalah sistem automation. Jadi bagaimana kita perlu menggunakan teknologi untuk membantu proses bisnis kita menjadi lebih streamline. Ya, ini bahasa manufacturing ya, lebih lean. Sehingga apa? Mengurangi yang namanya biaya kesalahan, mengurangi juga pekerjaan paralel gitu ya, dan juga mengurangi banyak administratif yang sifatnya manual. Nah, 2 hal inilah yang saya melihat gitu ya, bahwa ini bisa membantu kita dalam berevolusi menuju bisnis new normal, terutama di 2030 kemungkinan 4.0 itu di Indonesia akan menjadi jauh lebih dominan dibanding hari ini, terutama teknologi 5G ini yang bakal masuk. Ya, saya nggak bisa bicara ini pasti secara umum gitu ya. Nanti kalau butuh spesifik ya silakan tanya di sesi tanya jawab nanti. Oke, sekian Bang Ardiles, itu presentasi dari saya. Terima kasih Bang Mario. Makasih banyak nih Bang pemaparannya. Dari sini kita bisa tahu juga ya Bang ya, bagaimana menganalisa existing market atau pivot ya Bang ya. Ya. Pertimbangan-pertimbangan seperti pangsa pasar, potensi pasar dan sebagainya. Nah, betul. Seperti yang kita tahu Bang, kita mutusin existing market ataupun pivot tentunya kan it's talk about money kan Bang. Itu akan bicara mengenai modal dan sebagainya. Nah, di sesi ketiga ini Bang kita akan kedatangan pembicara nih Bang Sigit. Halo Bang Sigit, udah join dengan kita? Halo, ya sudah join, aman. Oh yes, Bang Sigit. Kedengeran ya suaranya ya? Jelas Bang. Oke. Di sesi ketiga ini kita bakal bicara lebih lanjut lagi nih dengan Bang Sigit terkait dengan tadi Bang Idrus sudah jelaskan bagaimana kita mengantisipasi kondisi ini, apa yang perlu kita lakukan dan sebagainya. Bang Mario juga menjelaskan potensinya apa sih. Terus kita perlu menganalisa, perlu pivot bisnis atau stay dengan existing bisnis kita. Tapi Bang ngomongin pivot dan existing kan akan cara terkait dengan bagaimana modalnya, bagaimana pembiayaannya dan sebagainya. Nah mungkin Bang Sigit bisa share melalui sesinya bagaimana melihat new normal ini sebagai opportunity bisnis, bagaimana memberikan tips kita untuk bisa mendapatkan to get the best scam for the lending Bang, gitu loh.
Oke, Oke. kita Oke. masuk ke sesi terakhir dari Bang Sigit. Waktu dan tempat, saya persilakan. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam meta dulu nih buat semua abang-abang yang ada di sini. Congratulations juga buat jurusan tercinta kita ya, udah yang ke berapa? 55 tahun ya. 55 Bang, betul. 55 tahun, semoga jaya terus, bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang luar biasa yang berkontribusi untuk bangsa dan negara. Amin. Juga saya ucapkan terima kasih kepada panitia sudah mengundang saya. Saya juga kaget sih diundang nih, kenapa saya diundang di sini nih. Pasti banyak yang lebih expert dibanding saya gitu ya, ngomong potensi bisnis. Saya actually nggak punya bisnis. Saya memang banyak background-nya memang karyawan, bekerja pada suatu perusahaan, tapi memang kebetulan banyak fokus tuh di finansial ya. Jadi di pembiayaan untuk permodalan UKM, khususnya buat segmen mikro ya. Dan kebetulan juga saya kemarin bersama teman-teman, mungkin ada yang pernah tahu juga, membangun fintech P2P lending yang kenal dengan nama Modalku. Mungkin sudah ada mendengar, ada yang familiar, dan sekarang saya bergabung di venture capital, nggak jauh juga, tetap aja pembiayaan untuk fokus ke UKM atau mikro ya. Jadi jadi saya coba mulai aja langsung dari materinya, mungkin bisa dibantu dari panitianya. Panitia boleh share screen? Oke. Jadi sebelum kita masuk ke sebenarnya pembiayaan dan apa sih yang bisnis apa sih yang sebenarnya prospek ya di masa new normal ini, saya juga mau pakai disclaimer sedikit nih bahwa sebenarnya di diskusi ini atau di presentasi ini saya tidak akan mendeklar bahwa ini yang paling bagus, tapi saya coba hanya membuka wacana aja. Dan sebenarnya dari masing-masing pribadi atau bisnismennya sendiri yang menentukan, karena yang paling tahu kondisinya masing-masing ya pebisnisnya sendiri ya, ownernya sendiri ya. Kita kan di sini hanya memberikan input dan wacana aja. Terus yang kedua adalah karena saya sesi paling terakhir paling enak sebenarnya, udah lengkap semua dari sama Bang Idrus sama Bang Mario, udah komplit gitu. Saya sampai bingung mau ngomong apa lagi gitu ya, karena udah komplit semua. Tapi saya coba tambahin dikit aja deh. Jadi langsung aja kita ke materinya. Jadi kalau kita ngomong new normal, itu kan semua pasti agree bahwa ini adalah perubahan besar dari kehidupan manusia, dan mungkin nggak akan ada lagi normal yang lama. Nggak bisa balik lagi ke normal yang lama. Walaupun nanti ada virus itu, vaksinnya ketemu, dan seterusnya, dunia udah berubah. Beberapa teori bilang bahwa kelebihan dari pandemi ini apa sih keuntungannya? Industri 4.0 itu jadi lebih cepat harus berjalan. Yang tadinya masih lambat sekali itu pertumbuhannya 4.0 sekarang jadi lebih cepat. Yang tadinya bilang nggak mungkin sekolah dari rumah, sekarang udah dijalanin, mau nggak mau. Yang tadinya bilang, meeting itu harus ketemu, saya nggak bisa meeting nggak ketemu, sekarang dipaksa harus nggak ketemu. Dengan teori-teori seperti itu, kira-kira kalau nanti virusnya ketemu, apakah mau balik meeting dengan harus datang full semua, terus bilang nggak bisa hadir karena nggak bisa macet di jalan? Mungkin enggak. Tapi ini masih diskusi. Tapi kita semua percaya itu udah kebukti bahwa teknologi membuat semua proses jadi lebih efisien. Ya. Tapi itu masih butuh banyak evaluasi dan juga review mana yang paling efektif. Ya. Tapi itu yang terjadi. That's what happened. It's very big changing di dunia kehidupan manusia. Sorry, masih set yang tadi. Ya, kalau kita lihat apa sih 4 poinnya adalah, 1, tidak ada lagi interaksi fisik. Ya, semua studio social distancing yang kita kenal. Jadi yang impact-nya paling besar yang pasti ada bisnis-bisnis yang perlu interaksi fisik. Itu yang paling berimpact. Yang kedua adalah gaya hidup yang lebih sehat dan higienis. Setiap orang sekarang bawa masker, bawa hand sanitizer, terus tempat cuci tangan di mana-mana ada. Semua pengennya bercuci tangan mulu gitu, sampai tuh tangan sampai lecet mungkinnya gitu, karena semua pengen cuci tangan terus gitu ya. Jadi lebih higienis. Ini juga jadi disclaimer, kadang-kadang jadi beli sepeda. Gitu. Saya nggak ngerti hubungannya apa, kenapa beli sepeda sama pandemi jadi berhubungan. Tapi sekarang tren sepeda jadi naik ya. Tapi itu artinya ya orang lebih sadar inilah kesehatan ya, sisi positifnya. Kemudian yang ketiga, work from home, school from home. Everything do it from home. Nggak perlu keluar, jangan keluar. Itu poin pentingnya. Yang keempat adalah aktivitas online atau digital itu meningkat pesat. Nanti saya jabarin di sebelumnya. Jadi saya pilih gambarnya, kalau dilihat itu adalah main game online.
Ini fakta yang menarik ya. Jadi penjualan game online selama pandemi itu meningkat sampai 4 kali lipat. Mulai dari alatnya itu PS4, Nintendo Switch, segala macam itu naik penjualannya sampai barangnya langka, dan semua game-game online itu meningkat trafiknya, penggunanya ya. Jadi menarik ya. Aktivitas itu nggak cuma belanja ya, nggak cuma belanja online, game itu juga naik yang online. Yang kedua yang naik apa lagi? Netflix. Siapa sekarang yang nggak punya akun Netflix? Saya tanya di luar. Pasti semuanya punya akun Netflix. Semua nonton Netflix. Itu ya perubahan yang luar biasa. Bioskop tutup. Nggak perlu bioskop lagi mungkin nanti ke depan. You know, we never know gitu kan. Oke. Itu poin penting yang... Jadi kenapa saya sampaikan ini? Karena sebenarnya kalau kita ngomong bisnis apa yang berpotensi di new normal, kita masih lihat dari 4 poin ini aja. This is the new normal. Nggak ada interaksi fisik, gaya hidup lebih sehat, work from home, work school from home, aktivitas online. Oke, next ya. Boleh next slide? Oke, ini kita ngomong sedikit data nih. Tadi kan kita fokus ke aktivitas online selama pandemi. Ya tadi saya bilang, apa sih aktivitas online? Belanja online ya, tadi udah disampaikan juga Bang Ridwan sama Bang Mario. GoFood naik pesat. E-commerce, apalagi ya, game online, TV berbayar, Netflix, rapat online, Zoom, dan terus naik pesat. Kita lihat angka-angkanya dari yang saya sampaikan, penjualan produk sanitasi meroket. Januari, Februari, Maret. Ya, ini angka dari e-commerce, hand sanitizer gila-gilaan dan seterusnya. Nah, kemudian yang samping itu produk makanan dan minuman juga melejit. Ya, Februari, Maret, April. Ya, kemudian yang sebelah kanan itu yang menarik lagi. Ya, jadi ya ini e-commerce di tengah malah tumbuh di tengah pandemi COVID-19 ya. Transaksinya hampir 2 kali lipat, 3 kali lipat. Banyak konsumen baru yang 51% baru pertama kali belanja online saat PSBB. Menarik ya. Jadi tadinya nggak percaya tuh belanja online. Mana mau nih, saya ntar barangnya takutnya jelek lah segala macam. Dipaksa harus belanja online. 51% adalah pengguna pertama. Itu data yang menarik. Makanya tadi saya bilang di awal kayaknya nggak mungkin balik nih. Orang udah kesenangan belanja online, malas belanja offline gitu kan. Karena udah enak nih. Semua lebih cepat segala macam gitu kan. Permintaan melonjak ya, 5-10 kali lipat peningkatan volume permintaan selama pandemi. Ya, jadi ini yang bawa tuh masalah logistiknya. Logistik itu menarik bahwa justru pada saat pandemi mereka naik pesat karena semua orang order online harus ada yang nganterin dong pada saat order online. Semua logistik itu naik omsetnya. Oke, boleh next slide. Nah ini juga nih, ini data yang menarik nih. Ini saya diambil dari iPrice ya. Tren minat belanja online produk kesehatan selama musim COVID. Jadi kalau kita ngomong bisnis apa sih yang cuan ya di masa pandemi ini angkanya kelihatan. Ya. Di pembersih tangan 5.585%. Itu angkanya nggak 100% lagi loh, 5.585%. Jadi gila-gilaan sih. Kalau ada yang kaya gara-gara jualan hand sanitizer sih saya percaya sih. Ya, vitamin itu ada juga naik, Dettol, termometer naik ya, semua orang pengen tahu suhu badannya. It's quite interesting. Nah ini yang kalau non kesehatan apa kita lihat? Wah tuh lihat. Yang saya bingung kenapa webcam paling tinggi. 1.572 yang beli webcam. Ya, tapi ini sebenarnya buat meeting ya, mungkin buat meeting Zoom online segala macam. Jadi orang tetap paksa beli kamera. Yang kedua nih saya geleng-geleng sepeda bro yang paling tinggi 1.036%. Wah, emang nih ya bisa aja nih pakai masa pandemi buat beli sepeda gitu. Padahal nggak ada hubungannya sebenarnya. Tapi ya itu oke, itu datanya ya. Jadi inilah yang fakta-fakta atau data kita lihat bahwa sebenarnya nggak semuanya mati suri gitu. Bisnis-bisnis tertentu dia justru malah rising up dan even dapat profit di luar normal. Ya. Jadi new normalnya mereka nih. Ya, ini yang menarik data-datanya. Kemudian boleh next slide. Oke, sebentar ya. Jadi nah ini bisnis apa yang secara natural ya meningkat karena pandemi tadi saya bilang itu. Kalau saya bilang bisnis-bisnis yang beruntung nggak ngapa-ngapain dia naik sendiri. Itu sektor kesehatan tadi data-data kelihatan ya, kita ngomong yang online itu tadi, belum ngomong yang offline. Kebutuhan pokok FMCG, fast moving consumer goods, makanan dan minuman tadi kalau nggak salah Bang Idrus juga udah bilang nggak mungkin kita nggak makan nggak minum, cuman tadi lebih ke metode menyampaikannya atau belanjanya yang juri. Logistik ini gila-gilaan sih, logistik itu kurir-kurirnya tuh nggak pernah istirahat sama pandemi. Mereka harus terus nganterin barang. Dan saya nanya gampang, nanya aja ke security apartemen, Pak, yang ngirim barang sehari berapa sekarang? Wah Pak, gila, saya nggak berhenti Pak terima itu. Sehari bisa nerima sampai ratusan paket, nggak begini. Itu berarti
Berarti kan logiknya nggak berhenti kan? That's the fact. E-commerce sudah pastilah. E-commerce nggak bilang dia naik. Nah ini dan bisnis-bisnis yang berbasis digital. Ya ini yang mungkin nggak pernah dibayangkan sebelumnya. Jadi dunia digital kan memang 2 tahun 3 tahun belakangan ini lagi naik lah di Indonesia ya, dari mulai finansial teknologi seperti fintech. Tapi ada hal lain juga yang sebenarnya naik. Ya, online learning itu naik. Ya, semua bisnis-bisnis yang mengajarkan training secara online, dan ini hampir semua motivator, mungkin Bang Mario juga sama, sebagai coach itu pasti ada konten-konten digital yang dia buat langsung gitu kan, supaya tetap bisnis bisa jalan, karena ketemu nggak mungkin. Jadi kita harus bikin konten-konten digital di mana orang bisa belajar tapi secara online. Gitu ya. Kemudian online consultant ya, nih juga dokter ya, ada Halodoc ya, mungkin kita tahu ya Halodoc. Sekarang ketemu dokter nggak bisa langsung di rumah sakit, pakai aplikasi aja, nanya langsung bisa dapat jawaban. Konsultasi hukum, konsultasi keuangan, semuanya duit by online. Online test juga, semuanya berkembang sekarang. Online recruitment, nah ini juga satu bisnis baru yang mungkin bukan baru sih, sebenarnya udah lama. Cuman gara-gara pandemi ini justru malah jadi semua orang berpikir untuk, saya interviewnya bisa nggak by online? Saya bisa nggak nyari data-data rekrutnya by online? Semuanya by online. Jadi online recruitment bisnis is now booming. Bahkan saya ada teman yang dia baru launching salah satu startup dia untuk online recruitment, langsung ordernya naiknya 3-4 kali lipat, padahal dia baru launching. That big the request bahwa semua pinginnya sekarang rekrut secara online. Ya. Ini menarik nih. Jadi ada juga ternyata yang dampaknya positif buat bisnis gitu ya di masa pandemi ini. Yang negatif, boleh next slide. Nah, gimana yang tidak berdampak positif ya, otomatis tadi udah dijelasin dengan sangat baik sekali oleh Bang Mario juga. Ya, satu adalah survival, adaptasi, dan inovasi. Udah itu doang. Ya, harus survival dong. Kita as a business kita harus survival. Caranya dengan apa? Adaptasi dan inovasi. Ya, ini boleh saya ambil beberapa contoh aja sih. Bahwa restoran fisik sekarang menjadi online food delivery ya. Karena orang nggak bisa makan di restoran, mau nggak mau ya restoran-restoran yang tadinya tidak melayani GoFood, sekarang harus melayani GoFood. Karena yang beli hanya mau order secara online. Kalau teman-teman suka lihat, mungkin ada tuh di pinggir jalan ya, jual Pizza Hut, even sekarang nongkrong di pinggir jalan untuk nawarin, benar nggak ya? Suka nemuin ya? Itu kenapa? Karena karena memang mereka harus menjemput customer-nya, supaya customer nggak usah masuk ke restoran, mereka yang maju ke depan tuh ke jalanan, nawarin. Ya, jadi itu inovasi dan adaptasi dilakukan oleh even big change ya, itu bisnis besar. Pizza Hut itu bukan bisnis kecil, tapi mereka pun beradaptasi. Ya, jadi yang lain adalah itu, di meeting, acara pertemuan semuanya menjadi webinar seperti yang kita lakukan sekarang. Ini webinar ini jadi satu tren yang luar biasa. Foto-foto webinar itu menyebar ya, dengan banyak foto kotak-kotak itu jadi trending di mana-mana, di posting ya, webinar gitu kan. Kemudian, nah ini yang menarik nih, Indomaret drive-thru. Ini fakta yang ada di Indonesia. Ada pernah lihat nggak Indomaret ada drive-thru-nya sekarang? Karena mereka harus berinovasi. Orang nggak mau datang ke Indomaret, takut bikin drive-thru. Ada yang pernah lihat di sini? Ada yang tahu nggak di mana nih? Indomaret drive-thru. Di sini sih belum ini ada. Udah ada nih di Surabaya. Oh, di Surabaya udah ada, Bang? Udah ada di Surabaya. Mereka bikin Indomaret drive-thru. Jadi kalau yang mau belanja tinggal nggak usah turun mobil, kayak makanan lah, sama dia order ini, dia siapin langsung bayar, bayar juga harus pakai e-wallet lah ya, pakai digital, langsung jalan. Itu namanya benar-benar harus beradaptasi dan inovasi. Indomaret itu bisnis kecil atau besar? Bisnis besar. Even they think they have to survive di sini kan, karena nggak bisa hanya menunggu waktu berjalan dan berharap semuanya kembali. Karena menurut saya ya, balik lagi teorinya adalah nggak mungkin balik kayak dulu sih harusnya. Ya, kemudian ya ini yang menarik, saya pernah ketemu satu di restoran, jadi dia chef ternama, karena restorannya sepi, ya semua harus tutup, dia yang datang nawarin ke rumah dengan alat-alatnya dan bahan makanannya tinggal bayar. Jadi chefnya yang datang ke rumah, untuk acara apa dia datang, dia bawa alat masak, dia bawa bahan makanan, dia layanin tuh di rumahnya, nanti tinggal dibayar bilnya. Itu salah satu inovasi-inovasi yang terjadi di Indonesia ya, this is actual happen di Indonesia. Agen properti go online. Nah, ini menarik nih. Agen properti sekarang akhirnya pakai teknologi. Mereka pakai webcam, ngerekam isi rumahnya, dan seterusnya. Akhirnya semua pembeli nggak usah datang ke rumahnya, bisa ngelihat 360 derajat itu isinya kayak apa. Sampai pojok-pojok tuh, sampai kecoa kelihatan di ujungnya gitu. Jadi
orang beli rumah nggak perlu datang ke rumah, janjian datang segala macam, dia cukup lihat dari webcamnya, cocok nih, nanya harga cocok, baru dia datang untuk transaksi. Ya, jadi dunia udah berubah. Jadi industri 4.0 yang saya bilang tadi itu dipercepat nih, pakai stimulus apa, pandemi. Sebenarnya itu yang terjadi sekarang ya. Dipaksa orang harus ngerti teknologi. Dulu emak-emak pakai mau Zoom meeting anaknya pusing setengah mati. Sekarang saya pinter banget tuh udah pakai Zoom meeting. Yang tadinya, wah gimana sih itu, sekarang udah pinter lah pakai Zoom meeting. Dan sekarang semua orang mengalami hal yang sama. Ya. Mungkin dari saya, dari next, kalau nggak salah sudah selesai. Oke, nah ini dari saya seperti itu. Nah, terkait pembiayaannya tadi yang kita mau bicarain. Jadi dari sisi finansial sendiri, industri finansial, memang saat ini kita melihat untuk pembiayaan itu sangat terbatas sebenarnya. Nah, itu honestly what happened di industri keuangan dan sangat terbatas. Karena fokusnya adalah ya tadi satu kondisi bisnis saat ini tidak menentu. Kita nggak tahu berapa lama kondisi ini akan bertahan. Yang jadi musuhnya stabilitas bisnis kan ketidakpastian yang jangka panjang ya. Mungkin Bang Idrus juga paham. Sesuatu yang nggak pasti tapi jangka panjang itu paling mematikan. Kalau yang tidak pasti cuma sebentar sih masih bisa bertahan tuh perusahaan. Tapi kalau tidak pasti jangka panjang itu yang paling mematikan. Jadi dari sisi keuangan sendiri, lembaga keuangan semuanya memang lagi wait and see, banyak fokusnya lebih ke gimana nasabah-nasabahnya itu bisa survive dengan cara restrukturisasi saat ini. Ya, jadi hampir semua lembaga keuangan yang saya tahu, termasuk fintech juga, fintech teknologi juga melakukan hal itu. Kan ada juga arahan dari OJK dan juga Pak Jokowi ya untuk hal ini, karena memang kondisi tidak baik. Nah, kalau misalnya teman-teman pertanyaan adalah sekarang kalau saya mau berinovasi, mau berubah kan juga butuh modal. Sebenarnya bukan butuh modal, butuhnya adalah keberanian untuk berubah. Menurut saya modal itu karena gini, kalau kita tetap bertahan dengan model bisnis yang lama, which is sebenarnya mungkin sudah tidak cocok dengan kondisi sekarang, pada saat itulah kita akan butuh modal. Karena kesedot modalnya gitu, bertahan, harus bayar operational cost segala macam, tapi income-nya nggak naik-naik dengan berdoa, mudah-mudahan pandemi cepat selesai. Padahal belum tentu, nggak tahu berapa lama. Ya, mumpung uangnya masih ada, mumpung cash flow-nya masih ada, lah tadi yang disampaikan oleh Bang Mario juga tuh, bikin strategi yang paling baru, gimana kita bisa dapat tetap dapat keuntungan, walaupun tidak mungkin sebanyak dulu, tapi bisnis tetap running. Sambil kita cari bentuk yang paling baik. Sebenarnya sih gitu. Jadi faktanya adalah sekarang untuk cari modal is very hard. Bukan nggak bisa, tapi is very hard. Paling juga kalau kita fokus ke perusahaan-perusahaan adalah existing customer. Jadi kalau bank A punya customer A, ya dia akan fokus ke yang itu dulu untuk survival gimana, dia bisa recovery dulu, dan kalau udah membaik baru mungkin ada tambahan. Itu pun tidak sangat selektif sih. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan boleh dikasih jawab untuk itu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih Bang, udah pemaparannya terkait dengan, mungkin Bang Sigit lebih banyak menjelaskan ke kita ya Bang, bahwa pada saat new normal ini begitu banyak transformasi ya Bang ya. Transformasi dari sebelumnya kita agak awam terkait dengan online dan sebagainya, sekarang semua serba digital. Bahkan yang menarik bener tuh Bang, saya sepakat dengan Abang, saya baru sering banget melihat pegawai Pizza Hut Bang di jalan dengan mobilnya. Saya sedih sekaligus ya, mau gimana lagi Bang, mereka menawarkan pizzanya sambil mengangkat tangannya, tapi ya mungkin itu cara mereka untuk tetap bisa mempertahankan bisnis dan tetap bekerja di Pizza Hut ya Bang ya. Betul. Survival mode-nya kita semua lah. Betul banget Bang. Oke, ya mungkin itu paparan dari 3 pemateri kita, 3 pembicara kita. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Tadi sih saya ngelihat Bang Danang ada raise hand, sorry. Bang Danang jadi nanya Bang. Atau ada yang lainnya yang ingin bertanya, boleh disampaikan di kolom chat kita atau kolom Q&A. Oke, mungkin sambil menunggu Bang, sambil menunggu teman-teman yang masih mempersiapkan pertanyaannya, saya sendiri sih ada pertanyaan Bang untuk ketiga pembicara nih.
kan kalau misalnya tadi Bang Idrus memaparkan terkait bagaimana strategi menghadapi atau running bisnis di kondisi new normal ini, Bang Mario pun begitu, dan Bang Sigit pun melihat memaparkan tentang potensi-potensi yang bisa kita lakukan. Nah, mungkin pertanyaanku gini sih, Bang. Kan mungkin di sini peserta banyak yang lulusan-lulusan muda, termasuk saya juga masih lulusan muda, Bang. Masih angkatan 2008, Bang. Masih lulusan muda. Percaya. Bener, Bang. Kalau tadi Bang Mario cerita tahun 98, saya 98 masih lucu-lucunya, Bang. Masih kelas 2 SD. Nah, mungkin bisa di-sharing nggak sih, Bang, ke kita? Kalau tadi kan semuanya bicara tentang mereka yang sudah running bisnis kan, Bang. Nah, mungkin bisa nggak sih di-sharing ke kita buat Bang Idrus, Bang Mario, Bang Sigit, bagaimana untuk memulai, Bang, start the business di era kondisi new normal? Apalagi tadi Bang Sigit bilang nih, kita nggak butuh modal. Yang kita perlu lakukan adalah keberanian untuk mencoba. Benar ya, Bang Sigit? Nah, cuman apalagi nih, terutama kan Bang Idrus sudah CEO, Bang Mario sudah biasa ketemu dengan pengusaha-pengusaha. Boleh nggak sih, Bang, di-sharing ke kita how to start the business in the new normal condition, Bang? Oke, Bang. Saya persilakan mungkin Bang Idrus, Bang Mario, atau Bang Sigit mau sharing. Kalau itu pinjam aja ke Bang Sigit tuh, fintech kan. Kalau 2008 lulusnya berapa itu? 2000 berapa berarti? 2012, Bang. Oh, udah lama lah itu ya, 8 tahun. Udah karatan, Bang, itu udah karatan. Nah, kalau kondisi gini sebenarnya sangat mudah nih, karena kan meresponnya bahasanya bahasa krisis kan. Sebenarnya nih Bang Mario lebih enak nih sama Bang Sigit, karena Bang Mario kan konsultan. Nah, konsultan biasanya buat proposal aja udah mantap itu. Gimana caranya untuk meningkatkan bisnis kan. Nah, tapi sebenarnya pasti project-project government, spending government tuh banyak kalau sekarang. Dan mereka mengarahkan ke milenial kan sebenarnya. Nah, kalau Bang Sigit bilang tadi bahwa nggak perlu pakai modal, ya mungkin iya, modalnya mungkin proposal aja kali ya. Gimana gitu? Gampangnya. Mungkin iya betul. Mungkin kalau saya boleh tambahin nih, jadi dari Bang Idrus ya tadi ya. Jadi yang sebenarnya di saat seperti ini pertanyaannya ada nggak sih yang lagi mulai bisnis gitu kan? Ada nggak sih yang berani mulai bisnis sebenarnya kondisi lagi seperti ini kan? Pertanyaan gimana cara mulainya? Pertanyaannya ada. Justru dia bisa memulai sesuatu karena dia tahu kondisinya. Jadi teman saya itu membuat suatu startup baru ya. Tadi yang saya bilang terkait logistik, karena dia tahu ternyata demand logistiknya kita tuh masih kecil sekali dibandingin supply logistik kita dibanding kita masih kecil. Jadi banyak yang overload sebenarnya. Jadi dia memulai bisnis justru di situ. Nah, pertanyaannya kan, dia ngomong potensinya ada nggak? Oh, ada dong. Kalau kita udah punya hitung-hitungan yang kuat kan bisnis kan lebih ke proposal tadi kan, proposal bisnis seperti apa. Kalau udah yakin dan mudah-mudahan sih semua yakin ya bahwa logistik itu potensial bisnis kan sekarang, karena dengan kondisi seperti ini harusnya nyari investor nggak susah. Ya, jadi kebetulan kan saya pernah di startup ya, jadi venture capital itu saat ini dengan kondisi pandemi ini pun masih sangat berminat untuk mencari perusahaan-perusahaan rintisan yang punya konsep yang kuat dan mereka tahu bagaimana mengambil potensi atau ceruk pasar yang saat ini lagi seperti ini ya. Jadi kalau lihat beberapa startup besar itu justru mereka dapat duit tambahan di masa seperti ini. Itu faktanya. Berarti masih ada orang yang punya duit, masih ada orang yang mau ngasih duit kalau bisnis lo oke. Banyak tuh startup yang cari aja di berita deh. Banyak yang malah dapat duit di masa seperti ini karena bisnis itu dipercaya bahwa itu, dan itu kebanyakan memang digital ya. Faktanya adalah digital. Karena memang dengan teknologi, dengan digital, ini justru tadi yang saya bilang masa di mana teknologi, perusahaan-perusahaan yang pakai teknologi, digital company, atau yang sudah bertransformasi digital itu bisa mendapatkan leverage yang jauh lebih besar dibandingnya masih konvensional. Jadi justru bisnis-bisnis seperti ini yang harusnya jadi pionir untuk kembangin ekonomi lagi, karena ya itu duitnya masih ada kok sebenarnya. Orang cuma lagi wait and see mana sih yang cocok, yang bisa saya kasih dan mana yang tidak bisa, kan harus lihat situasi kondisi juga ya. Tapi sekarang ini sebenarnya di masa yang punya duitnya udah mulai nyari-nyari, mungkin di Desember, Januari, Februari itu belum.
karena masih lihat-lihat. Tapi sekarang udah mulai hunting nih, udah mulai cari-cari duit nih, mau taruh di mana? Karena mereka juga mau taruh di bank, even di lembaga keuangan umumnya, mereka juga nggak berani kasih bunga tinggi sekarang. Bank Indonesia aja nurunin suku bunganya kan ya, Bang Mario ya. Itu turunnya bisa sampai berapa tuh? Saya nggak tahu tuh turun nanti bisa jadi berapa persen. Orang harus cari placement yang lebih bagus daripada dia naruh di bank. Itulah sebenarnya masa di mana pengusaha-pengusaha yang punya ide yang bagus, yang pasti harusnya berbasis digital ya, itu punya kesempatan buat dapat dana-dana itu sih. Itu dari saya. Thank you. Kalau saya tambahnya sedikit aja sih. Ini banyak aja Bang, apa-apa Bang. Ya. Jadi kalau saya lihat sekarang ini, generasi sekarang ini justru jauh lebih mudah dan lebih berani dalam membuat usaha dibandingkan generasi dulu. Kenapa? Karena ya kita nggak bisa memungkiri Indonesia ini mengalami masa kebangkitan ekonomi ini yang luar biasa sebetulnya. Jadi generasi kita tuh generasi yang menikmati sebenarnya pertumbuhan ekonomi besar-besaran, gitu ya. Kalau generasi orang tua kita, kakek nenek kita dulu itu bisa sekolah aja tuh udah sebuah kemewahan, gitu kan. Kalau sekarang beli sepeda 15 juta aja udah kayaknya biasa aja tuh gitu kan. Jadi sekarang ini memang generasi muda itu jauh lebih punya banyak ide. Nah, cuma tantangannya adalah saya yakin lah ini Bang Adiles nanya juga di pikirannya pasti idenya udah 1001 tuh ya, mau bikin usaha inilah itulah, udah pastilah. Ketemu teman ngobrol-ngobrol, nah habis ini mau kontak Bang Sigit, Bang. Siapa tahu iya, bener kan? Pasti gitu. Itu udah pasti. Siap. Cuma gini, hati-hati gini, kalau saya suka menemukan, kalau yang memulai usaha itu ya, generasi sekarang itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah memang keberanian itu udah pasti. Cuma saya lihat generasi sekarang mah gila, nekatnya tuh udah kayak, YOLO lah, ya udah prinsipnya YOLO, you only live once. Hidup cuma sekali, nekat aja gitu ya. Kalau go big or go home gitu kan. Jadi nggak punya tanggungan, orang tua juga udah punya dana pensiun sendiri gitu ya. Anak-anak dibilang udah pokoknya kamu fight sendiri terserah lah. Hidup enggak juga pokoknya nggak cari saya gitu kan. Nah, jadi keberanian ada. Cuma yang kedua adalah yang paling penting itu konsistensi. Kenapa? Karena generasi sekarang itu banyak dipengaruhi oleh quick win. Quick win. Maunya menang cepat, maunya dapat cepat, gede, banyak dalam waktu singkat. Gitu. Jadi ini yang jadi tantangannya. Kenapa? Karena nggak semua usaha itu unicorn. Nggak semua usaha itu yang dalam waktu 2 tahun itu growth-nya 500%, 10 kali lipat, itu nggak semua usaha bisa seperti itu. Perhatikan orang-orang paling sukses di Indonesia. Kita perhatiin deh. Mereka, kita lihat sekarang, itu rambutnya udah ubanan, gitu ya. Anaknya udah punya anak, gitu ya. Mereka baru kelihatan tuh. Gitu. Nah, jadi mereka itu benar-benar apa sih kuncinya mereka bisa bertahan selama ini? Konsistensi, gitu. Konsistensi. Mereka bayar harga di depan. Jadi mereka tidak berharap bahwa saya lakukan ini, saya langsung petik dalam waktu 1 tahun saya kaya raya. Saya langsung punya mobil 10, rumah saya langsung di Menteng 80 miliar, saya bisa beli. Enggak begitu pemikirannya. Nah, itu satu konsistensi. Yang kedua adalah memang kemampuan mengelola resiko. Karena zamannya cepat, beraninya juga nyalinya nggak ada ujungnya gitu ya, akhirnya resiko yang ditempuh tuh makin tinggi. Nah, jadi ini tantangannya bagi generasi yang muda sekarang mau membuka sebuah usaha adalah mengelola resiko. Nah, kalau mengelola resiko, carilah mentor-mentor yang sudah lebih duluan dan pengalaman. Bang Sigit gitu ya, Bang Idrus, jadi mentor. Mumpung ada di sini bisa ditodong gratis tuh ya, karena kalau enggak tuh mahal pastinya tuh ya, kalau diminta jadi mentor. Jadi butuh mentor. Untuk apa? Kenapa? Karena kalau masih baru, biasanya nggak bisa melihat di jauh ke depan. Kenapa? Ya jam terbang gitu kan, intuisinya tentang usaha juga belum terlalu tinggi. Tiba-tiba dikasih proyek 10 miliar, orang baru dikenal, langsung, wah ini kesempatan seumur hidup nih, jangan-jangan ini yang bisa membuat saya melejit dalam waktu singkat. Tapi kalau udah pengalaman mah hati-hati dulu nih, baru kenal mau kasih kerjaan 10 miliar, reputasi kita juga belum ada, siapa gitu kan. Ya itu nggak semanis itu. Ini Bang Sigit udah nganggu-nganggu tuh, itu udah pengalaman tuh berarti itu. Jadi 3 itu aja sih sebenarnya. Konsistensi gitu kan, bayar harga, kemudian ya memang pasti tadi saya lupa juga. Kemampuan mengelola resiko gitu ya. Konsistensi, kemampuan mengelola resiko, memang ya
menurut saya kalau mau buka usaha sekarang sih, apalagi kayak generasi Bang Adila sih, ya udahlah, idenya sih 1.100.000 gitu ya. Tinggal mesti ditajemin gitu, dan fokus gitu, fokus. Saya banyak ketemu pengusaha muda itu nggak fokus gitu ya, begitu baru usaha jalannya 3 tahun gitu ya, udah bosen, buka usaha baru. Nah, itu tuh penyakit. Ya, itu dari saya sih. Siap, terima kasih. Oke, ini kebetulan udah ada pertanyaan juga, Bang. Penanya pertama dari Bang Armstrong. Bang Armstrong, pertanyaannya untuk Bang Idrus. Pertanyaan gini, Bang. Bang Idrus masih jadi ketua asosiasi Falas nggak? Kemudian forecast Forex USD versus IDR atau rupiah selama 3 bulan ke depan bagaimana? Soalnya kan jualan barang impor. Banyak impornya banyak dong. Bang Armstrong itu dibelinya dalam USD, Bang. Iya. Langsung dijawab, Bang. Aduh. Assalamualaikum Bang Armstrong ya, Metalurgi 95 nih, senior kita. Yang bisnisnya keren nih, Alcohol Wells. Nah, kalau Ava masih jadi pembina, Bang. Masih ketua Dewan Pembina di Nasional, Asosiasi Pedagang Valuta Asing Indonesia. Nah, kalau forecast untuk IDR sama US, kalau dari dasarnya sebenarnya sudah kelihatan dari beberapa bulan yang lalu bahwa realnya, kalau menurut saya ya, realnya kalau melihat dari kinerja baik dari sisi moneter maupun fiskal bangsa ini ya, Indonesia, ini mestinya di angka 16 sampai 17.000. Tapi karena intervensi Bank Indonesia yang cukup geliat, ya memang ditahan di angka 14 ribuan. Buktinya sekarang kan bergerak lagi kembali di angka 14.500 sampai 14.700. Tapi ini tergantung dari pemerintah mengambil momentum. Karena ketika 3 bulan yang lalu Ibu Sri Mulyani dari sisi fiskal membuka ruang dengan diterbitkannya Kepres tentang kenaikan defisit yang biasanya defisit utang rasionya itu hanya 3% dari PDB, sekarang dirubah sampai 6%, sehingga ruangnya makin luas. Nah, ketika ruangnya luas, Indonesia dari sisi fiskalnya menerbitkan surat utang negaranya cukup besar. Nah, ini yang menyebabkan arus kasnya masuk, nah, hingga menguatkan dari sisi rupiahnya. Jadi hingga kemarin tuh menyentuh di angka 13.900, yang tadinya 17.000 menguat ke 13.900. Tapi ini kan tidak bertahan berapa lama, karena kita lihat sendiri bahwa kemampuan negara dalam terutama di sisi swasembada pangannya itu tidak berjalan dengan baik. Karena banyak sisi impor kita yang begitu tinggi, terutama di pangan. Nah, ini dipengaruhi oleh faktor luar. Apalagi dengan trade balances kita dengan China cukup besar, di mana kita minus ya, terutama dari sisi impor. Nah, inilah yang membuat kekuatan rupiah kita itu cukup rentan. Dan juga baru-baru ini kan keluar dari data BKPM bahwa data investment terutama di FDI kita cukup turun tajam. Dan Bu Sri Mulyani juga menyatakan bahwa di kuartal 3 ini kita cukup hati-hati karena melihat potensi investasi kita akan sulit. Dan memang akan sangat sulit kalau saya lihat, karena tidak mungkin asing itu akan merelokasi industrinya segera mungkin gitu, karena nggak ada yang simsalabim, karena banyak faktor. Dan akan dilihat terutama komitmen pemerintah saat ini, kalau menurut saya, dunia luar akan melihat komitmen pemerintah Indonesia, bagaimana mereka menanggulangi tentang pandemi ini. Dan kita lihat sendiri, hari ini makin meningkat terus, sudah menyentuh di angka 95.000 kasus, dan juga churn rate-nya juga tidak berubah, hanya sekitar 50% tingkat kesembuhannya. Nah, ini yang agak mengkhawatirkan sebenarnya di dunia usaha. Dan saya pikir ini kerja keras kita semua, dan saya juga nggak berharap bahwa bangsa ini akan mengalami resesi atau krisis dan sebagainya. Dan kita cukup bersyukur sebenarnya kalau saya selalu bicara kepada teman-teman, terus melihat ke depan seperti apa. Saya bilang ya insya Allah kuat lah. Karena kita hampir 58% ekonomi kita growth-nya ditopang oleh konsumsi. Jadi
tiga negara Asia yang kuat menurut saya akan sulit mengalami krisis. Mungkin kalau resesi agak tersentuh, tapi kalau krisis yaitu China, India, dan Indonesia. Karena mereka ditopang oleh populasi dan ini tentunya keuntungan terselubung buat bangsa ini yaitu sisi konsumsinya yang cukup tinggi, di angka 58%. Berbeda dengan kalau lihat tetangga kita, Singapura, dan apalagi yang baru ini adalah Korea Selatan. Mereka sulit untuk menghindari dari resesi. Karena kalau dilihat bahwa dari trade balance mereka lebih banyak, kalau kita lihat Singapura, jasa dan perdagangan, terutama jasa keuangan yang hari ini cukup down. Dan semua ini sulit untuk dikendalikan. Oleh karena itu kita bersyukur bangsa kita dengan populasi ini. Tapi kalau melihat dari forecast ke depan, memang ini tergantung lagi dari keputusan pemerintah. Apakah mampu pemerintah Indonesia menanggulangi pandemi ini? Karena dari sisi lihat kita grafik dari bangsa-bangsa di Eropa, mereka sudah mampu mengurangi semua dan mampu menanggulangi. Hanya beberapa negara aja yang tidak mampu, terutama di bagian Amerika, di Amerika Serikat dan Amerika Selatan lain. Itu kurang menangani. Dan saya pikir ini kerja keras semua, kita semua. Jadi kalau melihat itu, forecast-nya akan terus naik nih Bang Armstrong. Jadi cukup ini aja. Tapi ya mudah-mudahan enggak lah ya. Gitu. Baik, makasih Bang Idrus. Nah, selanjutnya ada pertanyaan juga nih Bang, untuk semua pembicara dari Jonathan Siregar. Pertanyaannya, selamat siang Bang Idris, Bang Mario, dan Bang Sigit. Terima kasih untuk pemaparannya. Perkenalkan, saya Jonathan Boas, Metalurgi 2018, Bang. Berarti adik kita, Bang, terpaut 2 tahun lah sama saya. Mau nanya nih, Bang, ke semua pembicara. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa di depan ini akan ada banyak kondisi ekonomi yang sulit diprediksi. Nah, apa sih yang harus dipersiapkan, Bang, untuk membangun bisnis di masa pandemi ini supaya bisa bertahan di kondisi yang lebih sulit sekalipun? Terima kasih, Bang. Ya, hampir mirip-mirip sih, Bang, sama pertanyaan sebelumnya. Tapi mungkin kira-kira dari abang-abang semua ada tips and trick lagi nggak sih, Bang? Apalagi buat adik-adik kita yang mungkin masih di masa dunia kampus yang ngelihat, loh, pas saya kuliah kok kondisi seperti ini. Mungkin ada ketakutan-ketakutan juga, Bang. Ke depannya seperti apa. Bahkan sekarang, sekedar informasi buat abang-abang juga, banyak materi kuliah disampaikan secara online dan bahkan sidang pun ada yang online juga, Bang. Gitu. Oke, mungkin abang-abang bisa ada yang bantu menjawab untuk Bang Idrus dan juga Bang Mario dan Bang Sigit. Jangan saya lagi dong, yang berikutnya nanti terakhir aja ya. Ya udah. Ya nanti ditambahkan sama Bang Idrus sama Bang Sigit gitu ya. Jadi kalau ini mirip dengan yang sebenarnya tadi ada kaitannya dengan yang disampaikan sama Bang Ardiles gitu kan, bagaimana untuk membangun. Jadi kalau dilihat seperti kondisi sekarang, sebetulnya bagi yang membangun bisnis di masa sekarang, kata kuncinya tetap yang tadi, back to basic sih. Kalau menurut saya tuh bangun bisnis itu mau zaman seperti apapun tuh akan tetap sama. Yaitu apa? Lihat pangsa pasarnya siapa. Pangsa pasar itu kita bicaranya, kalau kita melihat pangsa pasar, bicara dari apakah hari ini yang bisnis yang akan kita bangun itu menjawab tidak kesulitan, kesukaran, pain, kesakitan dari orang-orang yang ada, orang-orang banyak gitu. Jadi bisnis saat ini harus bisnis yang bisa menjadi solusi, membawa jawaban, membawa solusi. Nah, kalau itu sudah kita miliki gitu ya, model bisnis itu sudah kita miliki, tentu yang pasti perencanaan dan sebagainya. Cuma satu hal yang perlu ditanamkan juga kalau di masa sekarang, makanya enak nih, bahwa culture yang perlu dibangun adalah culture untuk bersiap-siap terhadap perubahan. Kalau perusahaan yang sudah lama, ini agak sulit untuk membangun culture seperti itu. Tetapi kalau sekarang, orang bangun bisnis masa sekarang, itu sebetulnya nggak usah diajarin, nggak usah dikasih tahu, secara intuisi, dia akan mulai membangun sebuah bisnis tuh yang dia sudah memiliki mindset seperti itu, bahwa ini krisis, segala sesuatu bisa terjadi, kira-kira begitu. Segala sesuatu bisa terjadi, tidak ada sebuah kepastian. Nah, jadi culture yang perlu dibangun adalah culture bahwa bisnis itu sangat-sangat fluid, harus bisa bergeraknya dengan lebih fleksibel, apalagi baru mulai. Artinya, begitu kita tahu pangsa pasarnya, kita tahu potensinya, kita mulai melakukan hal-hal yang harus dilakukan, gitu kan, marketing, sistem operation kita jalankan. Tetapi juga poin yang penting adalah kita juga harus selalu melihat plan B, plan C.
gitu. Ya karena apa? Karena ke depan tuh bakal ada ketidakpastiannya tinggi. Nah, itu tips pertama saya sih. Jadi jangan pernah membuat rencana itu satu kalau sekarang nih kalau mau buat bisnis. Nah, maksudnya buat rencana beda tuh bukan berarti bikin bisnisnya beda-beda gitu ya. Jadi kalau ini nggak berhasil laundry, berarti kita buka bisnis ini semir sepatu. Semir sepatu nggak bisa, tambal ban. Jangan diremehkan juga gitu ya. Saya tahu tambal ban tuh usahanya aja miliaran gitu ya. Pengusaha tambal ban gitu yang ada di pom bensin itu dari mulai satu tempat tambal ban tuh ya, dia kerjasama sama Pertamina akhirnya booming tuh. Semir sepatu juga ada yang diremehkan gitu ya, kelihatannya kecil gitu ya. Nah, jadi bukan seperti itu, tetapi artinya kalau kita tahu bahwa apa yang kita lakukan sekarang akan menjadi solusi buat masyarakat, kita butuh melihat kalau kan pasti ada namanya bikin perencanaan usaha. Perencanaan itu kita juga butuh fleksibel, melihat bagaimana nih kalau kondisi buruk terjadi. Nah, banyak juga pemilik usaha yang saya lihat adalah begitu dia mau jalankan usaha, bisnis plan-nya bagus, begitu punya modal gitu ya, all out, habis-habisan, nggak ada plan B. Jadi begitu terjadi sesuatu, udah tuh ambles gitu, habis-habisan udah. Nah, kondisi seperti ini sebaiknya lebih bijak lah gitu ya. Kalau kondisi lagi makmur enak gitu ya. Tetapi kondisi sekarang butuh lebih bijak, butuh lebih alokasinya lebih baik. Nah, poin kedua yang penting sebenarnya menurut saya, ini salah satu hal yang paling penting saat ini, yaitu butuh dalam membangun bisnis sekarang, konsep yang butuh dibangun adalah konsep sharing ekonomi. Yaitu apa? Kolaborasi. Jadi jangan kalau mau bertumbuh gitu ya, lebih cepat di masa sekarang. Kalau zaman dulu, enaknya begini nih, orang bikin usaha. Orang punya waktu 10 tahun untuk bangun usaha. Jadi gagal, coba lagi, tersendat, coba lagi, waktunya ada. Kenapa? Karena ya kiri kanannya juga jalannya begitu, gitu loh. Kalau belum berhasil, coba lagi. Sekarang, kalau dalam waktu 5 tahun gitu ya, kita belum ada perubahan, kemungkinan besar tutup usaha. Kemungkinan besar tutup usaha. Jadi waktunya sempit sekarang. Nah, jadi bagaimana untuk kita bisa bertahan gitu ya, bergerak lebih cepat, harus berpikir sharing ekonomi atau kolaborasi. Nah, ini yang sekarang ini akan menjadi sebuah tren juga ke depan. Artinya apa? Misalnya saya mau buka bisnis laundry misalnya. Kalau saya mau buka bisnis laundry, saya mau buka 4 tempat. Saya mesti sewa 4 tempat itu semua, saya mesti beli semua mesin cucinya misalnya begitu gitu ya. Nah, terus saya yang mesti set up tempatnya, saya mesti gaji orang dan seterusnya. Nah, mesti mulai dipikirkan sistemnya kolaborasi. Gitu. Kerjasama misalnya sama yang punya alat, kerjasama sama yang punya tempat. Gitu. Atau ada orang punya dananya, kita yang kelola, misalnya begitu. Jadi sharing ekonomi itu menjadi sesuatu yang menurut saya dalam ke depan, terutama di masa seperti sekarang, itu penting. Karena kita sharing ekonomi bukan cuma kita kolaborasi dalam hal sumber dayanya, tetapi juga pemikirannya. Karena orang punya usaha, cuma salah satu yang paling sulit adalah kalau mentok mau nanya siapa. Gitu. Kalau nggak punya duit, bisa ke bank. Kayak begitu. Kalau nggak punya karyawan, bisa sewa bayar karyawan lebih. Kalau tempatnya kurang besar, tinggal renovasi atau sewa tempat baru. Tetapi kalau pemikirannya mulai mentok, itu mau nanya siapa? Nah, jadi sharing ekonomi atau kolaborasi itu juga penting untuk apa? Bisa punya teman bertukar pikiran. Orang yang punya visi yang sama, mengerjakan hal yang sama, bisa saling bertukar pikiran. Jadi, ini saya termasuk firm believer gitu ya pada masa-masa sekarang ke depan, bisnis yang maju itu bukan bisnis yang besar sendiri punya menara gading sendiri, tetapi adalah bisnis yang dia bisa bekerja sama-sama orang lain, bekerja sama bisnis lain, besar sama-sama. Saya pribadi melihatnya begitu. Ya, thank you. Makasih Bang Mario. Oke, mungkin pertanyaan terakhir kali ya Bang ya. Buat Bang Sigit nih Bang. Halo Bang Sigit. Ya. Bang, kebetulan mungkin ada peserta kita juga yang berkecimpung di startup Bang. Dan beberapa juga mungkin masih kurang familiar nih Bang terkait dengan visi atau ventura capital. Nah, Bang, boleh nggak sih di-share ke kita Bang? Kriteria-kriteria apa sih, kriteria startup apa yang bisa mendapatkan pendanaan dari visi, atau kriteria startup apa yang bisa casing nih ke visi, present tentang bisnisnya seperti apa, prospeknya seperti apa. Boleh di-sharing nggak Bang ke kita? Oke. Tapi sih memang klausulnya adalah setiap startup itu pasti punya ini sendiri ya, punya case-nya masing-masing.
Cuman kalau boleh saya ramu sedikit sih, yang beberapa poin penting, kenapa visi memilih startup A untuk dibiayain daripada startup B lah gitu ya. Satu yang dia lihat adalah kepalanya, co-foundernya. Siapa co-foundernya? Siapa itu dalam pertanyaannya. Kenapa dalam? Karena bisnis ini bisa maju atau enggak tergantung kepalanya dong, gitu ya. Apa visi yang dimiliki oleh si co-foundernya, background pendidikannya seperti apa, itu bahkan ditanya keluarganya dari mana, sekolahnya di mana, itu penting sih, honestly. Bukan maksudnya mengkreditkan sekolah yang anta beranta saja, bukan, tapi dia pengen lihat historinya, anak ini seperti apa sih, dari mana dia, backgroundnya, anak manjakah, atau anak pejuang, atau anak, ya gitu kira-kira ya. Jadi dia pasti ngecek si co-foundernya, seperti apa orangnya, visinya seperti apa, dia punya konsep yang bisnis yang bagus atau tidak, jangka panjang atau tidak. Tadi itu sempat dibilang sama Bang Mario juga, ini hangat-hangat tai ayam atau cuman coba-coba, atau dia benar-benar punya komitmen untuk bisnisnya gitu. Itu penting sih. Itu satu hal yang penting juga. Ya, jadi itu. Kemudian satu adalah tadi ya, dari co-foundernya seperti apa, profilnya. Jadi penting, kalau menurut saya penting di startup itu tadi yang Pak Mario juga ngomongin, jangan jalan sendirian, nggak mungkin lo jalan sendirian di startup, bisa kebakar tuh otak karena pusing lah, banyak masalahnya banyak banget. Jadi biasanya itu bisa ada 3 orang lah yang tergabung di sana biasanya. Ini yang saya pahami ya. Satu biasanya doers-nya ya, orang operation-nya yang ngerti di lapangan, ngerti how to do it-nya. Satu adalah visioner yang punya visi, yang punya blueprint bisnisnya seperti apa, dia network-nya luar biasa, punya resource banyak di luar sana. Satu lagi yang punya duit. Punya duit itu maksudnya bukan kaya raya, bukan. Maksudnya dia punya channel ke lembaga-lembaga keuangan, dia punya networking yang baik ke orang-orang yang memang bisa jadi calon fundingnya dia. Jadi tiga karakter ini, 3 profil ini biasanya ada di setiap startup ya, sukses di awal, maksudnya dia bisa berkembang terus. Satu itu, dan itu juga dilihat sama venture capital anyway. Profil co-foundernya siapa? Ini orang-orang yang teoritis semua, atau ada orang ekspertisnya, atau ini hanya orang-orang yang di atas awan semua gitu, nggak ada yang ngerti di underground itu seperti apa, itu dilihat. Jadi itu setiap saya ketemu sama visi pada saat saya di startup itu, pasti yang ditanya dulu adalah co-foundernya. Saya mau dong ketemu sama co-foundernya, saya pengen dong interview sama co-foundernya. Dia pengen ngobrol tuh, panjang ngobrol tuh biasanya. Dia nggak nanya bisnis model apa, nggak nanya uang lo berapa, nggak nanya, lo pengen ketemu sama co-founder, lo pengen ngobrol. So people, orang itu paling penting. Who's behind the wheels? Siapa yang ngendarain mobilnya? Itu yang paling penting. Nah, baru habis itu dia nanya, konsep bisnis lo apa? Ya, jadi konsep bisnis lo apa? Kenapa you believe ini bisa scaling up 10 kali? Satu pertanyaan lebih sih gitu. Menurut lo, berapa tahun ke depan ini bisa scaling up berapa banyak? Bisa jawabannya 5. Oh, nggak jadi deh. Gue butuh yang 100. Gue butuh yang scaling up 100. Masalah bisa atau enggak, tapi lu punya belief tuh bisa 100. Karena kalau nggak gitu, ngapain gue taruh duit lu? Tempat lain banyak yang lebih banyak gitu. Jadi kalau lo aja nggak believe, bisnis lo bisa naik scaling up dalam waktu 5 tahun, misalnya 50 kali. DP dengan data-data dan proof ya, masuk perhitungan yang ini, nggak usah datang ke saya maunya yang itu bisnis konvensional, yang cuma tumbuh 2-3 kali lipat tahun, itu bisnis konvensional. Jadi dia pengennya ya tumbuhnya tuh nggak linear lah, tumbuhnya udah eksponensial. Jadi penting juga buat memahami tadi yang Bang Mario sampai itu udah benar banget sih, target market tuh siapa sih? Lu solve masalahnya siapa di masyarakat? Yang mana yang lu solve? Ada nggak marketnya di sana? Kalaupun ada, berapa besar marketnya? Kalau cuma habis dalam waktu 3 tahun, terus lu mau ngapain? Marketnya tuh terbatas gitu. Itu bukan sesuatu yang menarik buat VC. Dia maunya adalah lu solve. Ya contoh kayak di modalku ya. Kenapa kita bisa disupport banyak VC? Karena gap pembiayaan di Indonesia, ini datanya dari OJK ya, itu kalau nggak salah terakhir itu 5.000 miliar gap pembiayaannya. Kalau nggak salah, saya lupa datanya. Tapi itu gede banget tuh gap pembiayaannya. Kita ngambil 2% aja dari sana kita bisa share. Udah besar banget itu modal. Jadi gapnya besar. Saking besarnya, mau ada 10 modalku pun nggak habis itu potensinya. So that big marketnya yang bisa kita grab karena nggak akan habis marketnya. Itu baru ngomong Indonesia, belum ngomong Asia Tenggara.
Ya, ini baru ngomong Indonesia doang udah segede gitu, dan memang Indonesia di Asia Tenggara paling besar lah ya. Jadi lu menguasai Indonesia, lu menguasai Asia Tenggara sebenarnya sih. Gampang itu. Karena marketnya paling besar di Indonesia. Ya, jadi itu pertama orangnya, kedua bisnis modelnya, how big can you grow, pertanyaan selalu begitu. Baru kita ngomong planningnya. Ini duit kalau lu mau gua kasih, lu buat apa? Dia akan nanya. Target lo, ini duit mau pakai buat apa? Buat bikin cabang, buat ngembangin teknologi, buat ngembangin apa? Please define to me. Jadi pengen tahu planningnya lu. Nah, sebenarnya sih kalau dari yang saya temui itu aja. Tapi emang jawabannya ya kalau yang menurut mereka make sense dan itu bisa mereka masukin, mereka akan pilih sih. Tapi ya kira-kira sih kalau dari saya lihat dari situ 3 poin itu. Jadi sebenarnya sih itu biasa ya. Kalau mungkin Bang Mado juga sebagai konsultan bisnis juga sama pasti nama investor dia akan nanya itu. Cuma memang poin yang beda di startup itu adalah memang mereka di masa dulu ya, jadi saya cerita sedikit perubahannya. Di masa awal di 2015-2016 mereka hanya ngomong soal valuasi. Jadi harga saham company lo bisa multiple berapa kali. Sekarang udah naik ke level yang berbeda karena pandemi juga sebenarnya, dan karena kasus WeWork ya, dulu mungkin ada pernah dengar bahwa WeWork tuh sampai collapse dan segala macam dengan IPO. Semua visi besar sekarang ngomongnya adalah kapan lo bisa untung, kapan bisa break even. Mereka nggak nanya harus break even dalam waktu berapa lama ya, kapan lo bisa break even. That's komitmen yang harus kita sampaikan ke venture capital. Sekarang ada pertanyaan selanjutnya itu, ada bisa untung dalam waktu berapa lama. Karena kalau nggak untung nanti jadinya hanya ngomong valuasi, jadi ya akhirnya nggak ada sustainable ya bisnisnya gitu kan. Jadi itu sih kalau saya boleh sharing sih sedikit. Thank you. Oke, terima kasih Bang Sigit. Ada lagi? Boleh nanya nggak Bang Ardiles sama Bang Sigit? Saya mau nanya nih. Bang Sigit cuma terfokus kepada startup yang memang yang exponential growth, atau termasuk juga misalnya usaha-usaha yang non exponential growth? Oh, kalau saya sih sekarang yang non exponential growth juga iya. Oh iya. Berarti ada. Ya, berarti ada kesempatan ya Bang. Berarti nanti juga saya mau ajak ngobrol-ngobrol nih Bang Sigit. Kita bertiga Bang. Sama Bang Ardiles ya. Siap. Ya, siap. Oke. Kalau nggak ada lagi pertanyaan dari peserta, saya ingin menyimpulkan diskusi dan juga pemaparan dari narasumber kita. Yang pertama Bang Idrus, kita mendapatkan gambaran besar sekali Bang, bagaimana kondisi bisnis di era new normal ini, dan Bang Idrus juga tadi sharing bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di new normal, terkait bahwa peran CEO itu penting ya Bang ya. Tidak hanya terjebak dalam koordinasi, tapi juga perlu dilakukan pelaksanaan secara matang dan cepat. Selain itu juga harus ada proaktif terkait kejelasan dan keamanan bagi karyawan, karena yang running operasional di lapangan itu karyawan, dan karyawan itu perlu mendapatkan kejelasan terkait kondisinya. Dan dari materi yang dipaparkan oleh Bang Mario juga, kita bisa lihat bahwa masih ada loh potensial bisnis, masih ada opportunity yang ada dalam kondisi yang pandemik yang kita hadapi saat ini. Dan kita juga belajar bagaimana faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan untuk menentukan kita bertahan pada existing market atau kita pivot ke bisnis yang baru, seperti pangsa pasar, potensial pasar, edit value, keunggulan bersaing, dan yang terakhir adalah digital transformation. Dan yang terakhir juga saya mengutip kata-kata Bang Mario, untuk bisa bertahan kita harus agile dan juga collapse, supaya kita bisa sharing satu sama lain terkait permasalahan-permasalahan yang bisa kita hadapi. Dan yang terakhir nih, yang sangat luar biasa juga, pemaparan dari Bang Sigit terkait melihat fenomena-fenomena yang berkembang ya Bang, bisnis yang melejit, yang meningkat, yang memiliki value bahkan beribu-ribu persen di era pandemik atau era new normal ini. Dan Bang Sigit juga boleh menjelaskan kepada kita peserta seminar online series ini, bagaimana sih sebenarnya yang dibutuhkan ketika kita mau chasing atau mendapatkan funding dari VC. Yang tentunya kita sebagai mungkin mahasiswa ataupun alumni metalurgi masih kurang begitu familiar Bang tentang VC, tapi Bang Sigit sudah menjelaskan VC itu seperti apa dan juga kriteria apa untuk bisa mendapatkan pendanaan dari VC tersebut. Nah, mungkin kesimpulan ini juga menjadi akhir dari sesi
seminar kita. Selanjutnya saya serahkan kepada Irfa sebagai MC untuk acara selanjutnya. Irfa? Halo adik Irfa. Halo. Oh, Terima siap. kasih, Pak. Terima Iya. kasih, Pak, untuk Jangan panggil Bapak dong, masih muda nih, Pak. oh iya. Panggil Mas aja, Mas. Panggil Abang aja, Abang. Ya, Bang Ardiles, terima kasih banyak sudah menjadi moderator pada seminar hari ini. Hadirin sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Baru yang Pak, sudah ya? hadir pada seminar hari ini. Terima kasih kepada para panelis dan Pak Moderator yang atas partisipasinya hari ini, seminarnya bisa berjalan dengan baik dan cukup menarik. Akhirnya rangkaian acaranya sudah selesai. Setelah ditutup, para panelis dipersilakan untuk melakukan foto bersama dulu. Saya Irfa, sebagai pembawa acara, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Irfa. Mungkin para panelis, Bang Nanang, dan panitia boleh... Bang Nanang akhirnya muncul juga. Ya, Bang Adilas. Kita mantau terus, Bang. Oh, siap. Bang Armstrong tadi ada, Bang Dodi. Boleh? Bang Dodi. Jangan gue di tempat tidur, udah begitu aja. Oh, Ya, rebahan. Silakan. siap. Di screenshot dulu. Post dulu. Ya, siap. Panitia mana panitia nih? Iya, pengen di screenshot. Post dulu, Bang. Post. Pose, hitung panitia ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, terima kasih ya Bang Ardiles buat jadi moderator seminar ini. Kemudian juga buat pembicara Bang Idrus, Om Chandra, Om Mario, Om Sigit. Terima kasih banyak. Luar biasa materinya, membuka mata kita semua. Kira-kira masih banyak kesempatan di dalam era new normal ini. Mungkin semoga bisa bermanfaat buat semua peserta seminar ini. Oke, dari saya seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih. Terima kasih Om Nanang. Ya. Makasih. Ya, makasih semua. Makasih ya. Bang Idrus, makasih Bang. Yuk, sama-sama. Thank you Bang Nanang. Nah, tadi katanya mau nyoba apa ya? Nggak tahu. Ditunggu dulu kali ya. Iya, tunggu aja dulu. Gue nyakitnya di luar. Oh. Operan dong.